Bab 181, Transformasi Luyu. Xia Ruofei tertawa dan berkata, itu adalah reaksi bawah sadar. Kenapa kamu punya banyak alasan? Lagi pula, tidak wajar jika laki-laki menjaga perempuan. Lu kamu mengangguk dalam diam. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan lembut, terima kasih. Xia Ruofei berevolusi. Ia merasa posisi setengah berbaring ini agak tidak nyaman. Dia memegang sandaran tangan dan ingin sedikit menyesuaikannya. Namun, hanya dengan sedikit gerakan, dia langsung merasakan sakit di bagian belakang pinggangnya. Dia hanya bisa bersiap. Sepertinya dia benar-benar terluka, pikir Xia Ruofei. Sudah 2 atau 3 menit sejak dia meminum larutan kelopak bunga. Jika itu cedera biasa, dia akan jauh lebih baik. Saat ini, dia baru pulih sedikit, tetapi rasa sakitnya masih sangat baik. Artinya tabrakan tadi sangat serius, dan kemungkinan besar tulangnya patah atau bahkan patah. Melihat ini, Luyu langsung bertanya, apa kabar? Apakah ini akan berhasil? Bolehkah saya meminta pramugari datang dan melihatnya? Jangan, kata Xia Ruofei buru-buru. Mereka sangat sibuk sekarang. Jangan ganggu mereka. Selain itu, mereka tidak dapat melakukan apapun meskipun mereka datang. Kamu cukup pandai melindungi wanita, Luyu memandang Xia Ruofei dan berkata. Ini adalah salah satu dari sedikit poin bagusku, Xia Ruofei terkekeh. Ceka. Luyu memandang Xia Ruofei dengan jijik dan tidak bisa menahan tawa. Aku baik-baik saja, jangan khawatir. Xia Ruofei berkata, saya pikir itu hanya cedera parah. Saya merasa lebih baik sekarang. Kurasa tulangku tidak terluka, benarkah? Kamu tidak begitu percaya. Xia Ruofei sepertinya tidak menderita cedera serius. Seolah-olah tulang punggung patah dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Saya tahu kedokteran, mengapa saya harus berbohong kepada Anda? Xia Ruofei tersenyum dan berkata, saya melihat kamu cukup lelah sekarang. Anda harus tidur siang sekarang. Benar, bercakap-cakap untuk memakai sabuk pengamanmu terlebih dahulu, tidak, aku tidak akan tidur lagi. Aku takut tadi, jadi aku tidak berbohong lagi. Luyu berkata, aku bisa menjagamu jika aku bangun. Bagaimana jika kamu perlu pergi ke toilet atau apalah? Sepertinya kamu membantuku masuk. Xia Ruofei terkekeh sambil menatap Luyu. Wajah lukamu memerah. Dia segera berdiri dan berkata, tentu. Siapa yang memintamu terluka saat mencoba menyelamatkanku? Apakah kamu ingin pergi ke kamar mandi sekarang? Saya dapat membantu Anda di sana sekarang. Xia Ruofei dengan cepat penggantian tangan. Tidak. Aku perlu istirahat lebih lama. Tidak mudah untuk memulihkan sedikit. Jangan patahkan punggungku lagi. Ketika Xia Ruofei mengatakan ini, dia tiba-tiba merasa itu tidak pantas. Kalimat ini ambigu. Dia buru-buru mencuri pandang ke arah Luyu, tapi Luyu sepertinya tidak mendengar apapun. Dia hanya menjawab dengan, oh, dan duduk kembali. Ya ampun, untunglah gadis ini tidak bersalah. Pikir Xia Ruofei. Kalau begitu kenapa kamu tidak tidur sebentar? Luyu berkata, tidak terlalu sakit saat aku tertidur, baiklah, aku akan memejamkan mata sebentar. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, kamu juga harus istirahat. Bahkan jika kamu tidak bisa tidur, kamu cukup memejamkan mata dan beristirahat. Xia Ruofei menutup matanya. Setelah beberapa saat, dia merasa tidak nyaman dan tidak mau membuka matanya. Seperti yang diharapkan, dia menyadari bahwa Luyu sedang mengawasi. Melihat Xia Ruofei tiba-tiba membuka matanya, Luyu tersipu dan segera membuang muka. Xia Ruofei tersenyum dan bertanya, mengapa kamu melihatnya? Bukankah aku memintamu untuk istirahat sebentar? Aku hanya takut terjadi sesuatu padamu. Wajah Luyu sedikit merah saat dia mengatakan ini. Aku akan meneleponmu jika aku membutuhkan sesuatu. Aku tidak bisa tidur jika kamu melihatnya seperti ini, kata Xia Ruofei, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Aku tahu, kamu harus tidur. Kamu berkata. Setelah dia selesai berbicara, dia bersandar di kursinya dan menutup matanya. Xia Ruofei menenangkannya sambil tersenyum pahit dan terus beristirahat. Seiring berjalannya waktu, Xia Ruofei tidak bisa tidur. Dia bisa merasakan larutan memasuki tubuhnya dan menyembuhkan luka-lukanya. Bagian belakang kepala dan bagian tubuh lain yang terluka pada dasarnya sudah tidak sakit lagi. Sedangkan untuk bagian belakang pinggangnya yang mengalami luka paling parah,
Rasa sakitnya juga sudah sangat berkurang. Seharusnya tidak ada masalah besar. Pesawat akhirnya turun perlahan dan akhirnya mendarat mulus di Bandara Internasional Changping. Mungkin dengan mempertimbangkan jumlah orang yang terluka di dalamnya, Kapten sangat berhati-hati dalam penangkapan hari ini. Proses kemunculannya sangat lancar, dan hampir tidak ada benturan pada saat terjadi kontak. Setelah pesawat mendarat, tepuk tangan meriah terdengar di dalam kabin saat menghadapi turbulensi di langit cerah pada ketinggian 10.000 meter, banyak orang mengira mereka akan mati di sini. Setelah mengalami detik-detik yang mengecewakan itu, semua orang merasa seperti selamat dari bencana. Pesawat melewati landasan dan kembali ke tempat parkir yang telah diatur sebelumnya. Melalui jendela kapal, dia bisa melihat beberapa ambulans sudah berhenti di aspal, dan mobil gang juga yang pertama mendekat. Setelah pintu kabin terbuka, sekelompok staf medis berjas putih segera naik ke pesawat dengan membawa kotak P3K dan tandu. Pramugari yang datang untuk membalut luka Xia Ruofei segera membawa dokter dan berkata, "Dokter, pria ini telah melukai pinggangnya. Tolong beri dia cek." Luyu pun segera berdiri untuk memberi ruang bagi dokter. Faktanya, Xia Ruofei sudah pulih 70-80%. Yang ada hanya rasa sakit di bagian belakang pinggangnya. Cedera itu tidak lagi terpotong seperti cedera sebelumnya. Tulang punggung yang terluka pasti sudah pulih. Oleh karena itu, Xia Ruofei berkata, "Dokter, menurut saya ini bukan masalah besar. Sungguh menyakitkan ketika kepalaku terbentur. Saya jauh lebih baik sekarang. Saya rasa saya tidak melukai tulang saya. Bagaimana mungkin ini bukan masalah besar?" Luyu, yang berada di samping, langsung berteriak, "Kamu bahkan tidak bisa bergerak sekarang." Dokter segera menanggapinya dengan serius dan berkata, "Pak, izinkan saya memeriksanya dulu. Cedera pinggang ini bisa ringan maupun berat. Jika tidak ditangani tepat waktu, dapat memperparah cederanya dan menyebabkan sebagian tubuh menjadi lumpuh." Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Saya baik-baik saja. Itu mungkin hanya cedera ringan. Soalnya, tidak ada masalah untuk bertindak sekarang." Xia Ruofei perlahan berdiri dengan bantuan sandaran tangan. Dokter datang dan bertanya pada Xia Ruofei di mana dia terluka. Dia menekan lukanya dan meminta Xia Ruofei melakukan beberapa gerakan. Xia Ruofei menyelesaikannya dengan mudah dan tidak merasakan sakit apapun. Dokter juga sedikit lega dan berkata, "Saya kira tulang Anda tidak terluka, tapi untuk amannya, Anda harus kembali bersama kami ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Meski hanya ketegangan otot biasa, tetap perlu diobati." "Lupakan. Ini bukan masalah besar," kata Xia Ruofei. "Bagaimana kita bisa melakukan itu? Kamu harus pergi ke rumah sakit." Lu kamu berkata. Pramugari juga menyarankan, "Pak, Anda harus pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Maskapai penerbangan kami akan menanggung semua biaya terkait, itu benar-benar tidak perlu. Saya telah mempelajari pengobatan Tiongkok sebelumnya. Saya mungkin akan baik-baik saja setelah mengoleskan salep untuk luka akibat jatuh dan memar." Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Terlalu merepotkan untuk pergi ke rumah sakit. Masih ada yang harus kulakukan sesampainya di rumah." Xia Ruofei, Luyu masih ingin membujuknya, tapi Xia Ruofei menyela dan berkata, "Luyu, kamu masih tidak percaya dengan kemampuan medisku? Aku bilang aku baik-baik saja, jadi jangan khawatir." Luyu juga memikirkan pengobatan ajaib Xia Ruofei terhadap autisme Huan-Huan dan bagaimana dia menyelamatkan Ma Xiong dari koma yang dalam akibat pendarahan otak yang parah. Dia merasa lebih nyaman. Setelah ragu-ragu beberapa saat, dia mengangguk sedikit untuk menunjukkan bahwa dia menghormati pendapat Xia Ruofei. Dokter telah memeriksa pinggang Xia Ruofei dan mengetahui gambaran umum masalahnya. Dia tahu bahwa masalahnya seharusnya tidak terlalu serius, jadi ketika dia melihat Xia Ruofei ramah untuk tidak pergi ke rumah sakit, dia tidak mencoba membujuknya lagi. "Masih banyak orang terluka yang menunggu untuk dirawat?" Pramugari langsung mengantar dokter ke kelas ekonomi. Sebelum dia pergi, pramugari bahkan mendaftarkan detail kontak Xia Ruofei dan Luyu. Dia mengatakan, ketika hasil investigasi keluar, pihak maskapai akan memberikan kompensasi kepada penumpang yang terluka. Meski asuransi kecelakaan udara belum tentu mengganti kerugian akibat force majeure, namun sebagai perusahaan penerbangan pasti akan memberikan asuransi kepada penumpang yang terluka. Jika tidak, itu akan menjadi sasaran ribuan orang.
Setelah pramugari dan dokter pergi, Luyu menatap kosong kesandaran tangan kayu mahoni di kursi kelas 1. Dia tidak percaya. Dia terjatuh dari tempat yang tinggi dan mengenai tepi sandaran lengan. Selanjutnya, bobot keduanya ada pada Xiao Ruofei. Bagaimana dia bisa baik-baik saja? Ekspresi sedih dari sebelumnya bukanlah sebuah akting. Mungkinkah itu benar-benar luka parah yang disebutkan Xiao Ruofei? Cedera keras merupakan cedera yang sangat menyakitkan, namun tidak melukai akarnya. Rasa sakitnya akan hilang setelah beberapa saat. Xiao Ruofei tertawa dan berkata, "Mengapa kamu bertanya-tanya? Kita bisa turun sekarang." Oh, Luyu akhirnya sadar kembali. Punggung saya masih terasa kurang nyaman. "Tolong saya bantu menurunkan barang bawaan saya," kata Xiao Ruofei. "Baiklah, tunggu sebentar," kata Luyu. Dia melangkahi kaki Xiao Ruofei dan membuka kompartemen bagasi. Dia menurunkan pembeli kecil Xiao Ruofei dan kemudian pembelinya sendiri. Dia membantu Xiao Ruofei duduk di pintu kabin dan duduk. Kemudian, dia berjalan kembali ke tempat duduknya dan membawa barang bawaan kecil mereka menuju pintu kabin. Seorang pramugari melihat ini dan segera datang untuk membantu membawakan barang bawaannya. Luyu mendukung Xiao Ruofei dan dengan hati-hati menuruni tangga akomodasi. Luyu menggenggam pergelangan tangan Xiao Ruofei dengan satu tangan dan menopang tangan lainnya di bawah ketiaknya. Dengan cara ini, lengan besar dan sebagian punggung Xiao Ruofei menempel erat di dada Luyu. Namun, Luyu sama sekali tidak menyadarinya. Dia takut Xiao Ruofei akan jatuh lagi, jadi tubuhnya sangat dekat dengannya. Di satu sisi, Xiao Ruofei mengenang sentuhan lembut dan lembut. Di sisi lain, dia merasa sedikit bersalah. Lukanya pulih lebih cepat dari yang Luyu bayangkan. Sebenarnya, jika dia sedikit lebih lambat sekarang, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk berjalan menuruni tangga akomodasi sendirian. Namun, kondisinya saat ini sudah sulit dipercaya oleh Luyu. Dia merasa luka Xiao Ruofei sangat ringan. Jika dia terlihat lebih santai, dia akan membuatnya takut. Oleh karena itu, Xiao Ruofei harus berpura-pura sampai akhir. Begitu saja, mereka menuruni tangga akomodasi dan naik shuttle bus. Kemudian, mereka berjalan ke pintu keluar. Sepanjang jalan, Xiao Ruofei berjalan dengan bantuan Luyu. Barang bawaan mereka didorong oleh petugas layanan darat. Sebagai penumpang kelas 1, mereka berhak mendapatkan perlakuan VIP. Ketika mereka keluar dari ruang keberangkatan, sebuah mobil pengasuh Toyota yang dikirim oleh kantor Sanshan Group Heng Feng sudah menunggu di depan pintu. Pengemudi itu berdiri di samping mobil dan melihat sekeliling. Ketika dia melihat keadaan Xiao Ruofei, dia segera datang untuk membantu. Keduanya membantu Xiao Ruofei masuk ke dalam mobil. Peternakan Xiao Ruofei dan bandara keduanya berada di Kabupaten Changping. Jadi mobil tersebut secara alami menurunkannya terlebih dahulu dan kemudian mengirim Luyu kembali ke kota. Toyota itu melaju dengan mantap menuju pertanian Taoyuan. Luyu melihat ke arah Xiao Ruofei dan tiba-tiba berkata, "Ngomong-ngomong, setelah sekolah dibuka kembali, Yuiwei ingin mengunjungi peternakanmu." "Tidak masalah. Anda selalu dipersilakan untuk datang." Xiao Ruofei tersenyum dan bertanya, "Oh benar, mengapa kamu menyebut Jiang Yu di pelanggan kemarin?" Xiao Ruofei tertawa dan berkata, "Mengapa kamu bertanya-tanya? Kita bisa turun sekarang." Oh, Luyu akhirnya sadar kembali. Punggung saya masih terasa kurang nyaman. "Tolong saya bantu menurunkan barang bawaan saya," kata Xiao Ruofei. "Baiklah, tunggu sebentar," kata Luyu. Dia melangkahi kaki Xiao Ruofei dan membuka kompartemen bagasi. Dia menurunkan pembeli kecil Xiao Ruofei dan kemudian pembelinya sendiri. Dia membantu Xiao Ruofei duduk di pintu kabin dan duduk. Kemudian, dia berjalan kembali ke tempat duduknya dan membawa barang bawaan kecil mereka menuju pintu kabin. Seorang pramugari melihat ini dan segera datang untuk membantu membawakan barang bawaannya. Luyu mendukung Xiao Ruofei dan dengan hati-hati menuruni tangga akomodasi. Luyu menggenggam pergelangan tangan Xiao Ruofei dengan satu tangan dan menopang tangan lainnya di bawah ketiaknya. Dengan cara ini, lengan besar dan sebagian punggung Xiao Ruofei menempel erat di dada Luyu. Namun, Luyu sama sekali tidak menyadarinya. Dia takut Xiao Ruofei akan jatuh lagi, jadi tubuhnya sangat dekat dengannya. Di satu sisi, Xiao Ruofei mengenang sentuhan lembut dan empuk. Di sisi lain, dia merasa sedikit bersalah. Lukanya pulih lebih cepat dari yang Luyu bayangkan.
Sebenarnya, jika dia sedikit lebih lambat sekarang, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk berjalan menuruni tangga akomodasi sendirian. Namun, kondisinya saat ini sudah sulit dipercaya oleh Luyu. Dia merasa luka Xia Ruofei sangat ringan. Jika dia terlihat lebih santai, dia akan membuatnya takut. Oleh karena itu, Xia Ruofei harus berpura-pura sampai akhir. Begitu saja, mereka menuruni tangga akomodasi dan naik shuttle bus. Kemudian, mereka berjalan ke pintu keluar. Sepanjang jalan, Xia Ruofei berjalan dengan bantuan Luyu. Barang bawaan mereka didorong oleh petugas layanan darat. Sebagai penumpang kelas 1, mereka berhak mendapatkan perlakuan VIP. Ketika mereka keluar dari ruang keberangkatan, sebuah mobil pengasuh Toyota yang dikirim oleh kantor Sunshine Group Heng Feng sudah menunggu di depan pintu. Pengemudi itu berdiri di samping mobil dan melihat sekeliling. Ketika dia melihat keadaan Xia Ruofei, dia segera datang untuk membantu. Keduanya membantu Xia Ruofei masuk ke dalam mobil. Peternakan Xia Ruofei dan bandara keduanya berada di Kabupaten Changping, jadi mobil tersebut secara alami menurunkannya terlebih dahulu dan kemudian mengirim Luyu kembali ke kota. Toyota itu melaju dengan mantap menuju pertanian Taoyuan. Luyu melihat ke arah Xia Ruofei dan tiba-tiba berkata, "Ngomong-ngomong, setelah sekolah dibuka kembali, Yuiwei ingin mengunjungi peternakanmu." "Tidak masalah. Anda selalu dipersilakan untuk datang." Bab 182, Menanam Sayuran. Luyu melirik Xia Ruofei dan bertanya, "Apakah aku mengatakan itu? Kenapa kamu bodoh?" Xia Ruofei berkata, "Aku mendengarkanmu tadi malam, oke?" Luyu memandang Xia Ruofei dengan setengah tersenyumlah dan tiba-tiba bertanya, "Bagaimana jika aku mengatakan bahwa Yuiwei naksir kamu? Apa yang akan kamu lakukan?" Xia Ruofei terdiam dan berkata, "Apakah kamu bercanda? Saya baru bertemu dengannya 2 kali, dan kali lainnya di apotek, tempat Anda berada di sana. Cinta rahasia apa? Tapi kamu baru bertemu gadis bule itu sekali, bukankah mereka juga rukun?" Kamu bertanya. "Apa ringkasan ini dengan sesuatu?" Xia Ruofei tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. "Monica dan aku hanyalah teman biasa." Saat Xia Ruofei berbicara, dia tidak bisa memikirkan adegan mesra di restoran lantai atas di sore hari dan suaranya menjadi tidak percaya diri. Kamu tertawa. "Siapa yang bersalah? Siapa yang bersalah?" Xia Ruofei keras kepala. Lalu, dia berkata dengan serius, "Saya sudah dididik oleh partai selama bertahun-tahun. Saya terkenal jujur. Di Angkatan Darat, saya bahkan harus mempelajari ideologi dan politik untuk menjadi individu yang maju." Mengatakan, bagaimana mungkin seseorang dengan nilai-nilai luhur seperti itu bisa bermain-main dengan gadis asing? Luyu memutar matanya dan berkata, "Lanjutkan." "Baiklah. Sebenarnya, aku juga orang normal." Xia Ruofei menghela nafas. "Tapi Monica dan aku benar-benar tidak salah. Langit dan bumi bisa menjadi saksi." "Baiklah, baiklah. Kamu akan bersumpah demi surga nanti, kan?" Luyu berkata, "Bagaimanapun juga, aku sudah tahu bahwa tidak banyak kata pria yang benar. Sudah cukup bagus jika kamu bisa mempercayai 1 dari 10. Begini, kata Luyu, saat aku menyebut Yuiwei, kamu sengaja mengubah topik. Sungguh licik." Xia Ruofei tidak tahu harus tertawa atau menangis. "Kaulah yang menyalahkan Monica, oke? Bagaimana cara mengubah topik? Benarkah? Terlalu banyak. Coba ingat-ingat baik-baik, siapa yang mengubah topik?" Kata Xia Ruofei. "Bahkan jika itu aku, itu karena kamu." Luyu berargumen dengan tidak masuk akal, "Jika kamu tidak menggoda gadis bule itu, akankah aku memikirkan hal ini?" Bagus, Xia Ruofei akhirnya mengerti bahwa dia tidak akan pernah bisa menang jika berdebat dengan seorang wanita. Dia dengan bijak menutup mulut. Namun, Luyu terus bertanya, "Kamu belum mengatakan apapun. Apa yang akan kamu lakukan jika Yuiwei benar-benar menyukaimu?" "Ini tidak mungkin," aku bilang kalau. "Apalagi yang bisa saya lakukan? Dia pura-pura tidak tahu. Aku bahkan tidak mengenalnya dengan baik. Sejujurnya, aku bahkan tidak ingat seperti apa rupanya." Kata Xia Ruofei dengan serius. "Kamu sangat tidak berperasaan." Luyu melirik Xia Ruofei dan berkata, "Xia Ruofei benar-benar meniru, mirip itu tidak benar. Entah Anda tidak berperasaan, atau Anda seorang playboy. Pasti ada yang cocok untuk Anda." Jalan dari bandara menuju peternakan Taoyuan tidak jauh.
Mobil pengasuh Toyota tiba di pintu masuk villa dengan sangat cepat. Penggerak keluar dari mobil dan berlari di depan mobil, siap membantu Xiaoruo Fei keluar. Anda juga telah berdiri terlebih dahulu untuk membantu Xiaoruo Fei. Saya baik-baik saja, saya baik-baik saja. Saya jauh lebih baik sekarang. Kamu tidak perlu membantuku, kata Xiaoruo Fei buru-buru. Apakah kamu yakin bisa melakukannya? Kamu bertanya dengan ragu. Bagaimana bisa seorang pria berkata tidak? Xiaoruo Fei berseru. Ceka! Hooligan, Luyu menundukkan kepalanya dan berkata. Oleh karena itu, dia tidak peduli dengan Xiaoruo Fei. Dia menyerahkan barang bawaan Xiaoruo Fei kepada pengemudi dan duduk. Xiaoruo Fei keluar dari mobil perlahan-lahan. Saat ini, Ye Lingyun dan Pang Hao, yang keduanya berada di villa, mendengar suara mobil dan keluar. Ketika mereka melihat kepala Xiaoruo Fei dibalut perban dan terhuyung-huyung, mereka terkejut dan segera mendekatinya. Saudara Xia, ada apa? Ye Lingyun langsung bertanya. Melihat keadaan Xiaoruo Fei yang tertidur, Pang Hao tidak bisa menahan tawa. Ruo Fei, bagaimana kamu menjadi seperti ini setelah kamu pergi ke kota Shenzhen? Adikmu. Xiaoruo Fei berkata, sedikit bertema, kamu terlalu tidak berperasaan? Aku sangat terluka, dan kamu masih tertawa? Maafkan aku, kata Pang Hao sambil tersenyum. Aku ingin memasang ekspresi sedih, tapi aku tidak bisa menahan tawa saat melihat penampilan heroikmu. Aku akan melakukannya, kurangi gajimu jika kamu terus tertawa. Xiaoruo Fei berkata, apakah kamu tidak akan membantuku membawakan barang bawaanku? Pang Hao mengambil barang bawaan dari sopir sambil tersenyum sementara Lingyun maju untuk membantu Xiaoruo Fei. Tidak apa-apa, Lingyun, kamu tidak perlu membantuku. Xiaoruo Fei mengganti tangannya, dia berpikir sejenak dan kembali ke Luyu, yang berada di dalam mobil, dan berkata, Luyu, tunggu aku. Ada yang ingin kuberikan padamu? Oh. Xiaoruo Fei berjalan kembali ke mansion bersama Pang Hao dan Ye Lingyun. Dia meminta Pang Hao untuk membantu membawa barang bawaan ke atas ke kamar tidur dan menyuruh mereka menjalankan urusan mereka sendiri. Dia mengunci pintu dan jendela dan memanggil gulungan petaroh dari telapak tangan. Xiaoruo Fei terhubung ke ruang itu dengan pikiran dan dengan cepat mengeluarkan botol porselen dan mengikat teh herbal. Xiaoruo Fei telah mempersiapkan ini sebelumnya sebagai persiapan darurat. Teh herbal adalah jenis teh herbal toples merah yang umum dijual di pasaran. Botol porselen berisi larutan pekat-pekat. Volume botol ini sekitar 300 hingga 400 ml, dan langsung menyatu dengan seluruh kelopak bunga aneh. Namun, Xiaoruo Fei telah membagi larutan kelopak bunga pekat menjadi 3 botol porselen, sehingga berisi sekitar kelopak bunga. Xiaoruo Fei membuka kaleng dan menuangkan teh herbal ke dalam botol porselen hingga hampir penuh. Kemudian, dia menutup tutupnya dan mengocoknya secara perlahan. Xiaoruo Fei menyimpan lukisan itu di tubuhnya. Lalu perlahan berjalan ke bawah dengan botol porselen di tangannya. Dia mendatangi mobil pengasuh Toyota di luar villa. Luyu tidak tinggal di dalam mobil sepanjang waktu. Dia sudah keluar dari mobil dan melihat pemandangan pertanian dengan bosan. Xiaoruo Fei memberikan botol porselen itu kepada Luyu dan berkata, ambillah. Apa ini? Luyu mengambil botol porselen dan bertanya dengan bingung. Sekali sehari, kata Xiaoruo Fei. Minumlah 3 kali. Kalau begitu, sakit perutmu akan teratasi. Dengan itu, Xiaoruo Fei berbalik dan berjalan kembali. Wajah Luyu sedikit panas. Dia memegang botol porselen erat-erat di tangannya, dan cahaya aneh muncul di matanya yang indah. Dia melihat punggung Xiaoruo Fei, yang masih terhuyung-huyung, dan memeluk dirinya sendiri. Apakah itu benar-benar saleh? Kamu bahkan bisa menyembuhkan penyakit seperti ini? Luyu kembali ke mobil, dan Toyota mulai lagi dan melaju menuju kota. Luyu melihat botol porselen di tangannya lagi, dan arus hangat mengalir melalui hatinya. Dia tidak bisa tidak memikirkan adegan berbahaya yang terjadi 10.000 meter di udara. Dia memikirkan lengan tebal yang memeluknya erat setelah dia bangun dari tidurnya dan tubuh dari daging dan darah yang melakukan semua yang dia bisa untuk melindunginya, lapisan kabut menutupi matanya. Saat Xiaoruo Fei hendak memasuki halaman, dia mendengar seseorang memanggil dari belakangnya, "Bos, kamu kembali." Dia berbalik dan melihat Cao Tieshu berjalan ke arahnya. Melihat keadaan Xiaoruo Fei saat ini, Cao Tieshu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia dengan cepat bertanya, "Yo, bos, ada apa?"
Bagaimana kamu bisa terluka seperti ini? Oh, saya baik-baik saja. Saya tersentak di pesawat dan tidak sengaja kepala saya terbentur. Kata Xiao Fei sambil tersenyum. Kemudian, dia mengerutkan kening dan bertanya, Cao tua, kenapa kamu ada di pertanian? Bukankah aku sudah memintamu untuk merawat kakak ipar di rumah sakit? Apa yang kamu lakukan di sini? Cao Tieshu sambil tertawa. Bos, hari ini adalah hari menanam sayuran, bagaimana mungkin saya tidak datang? Istri saya baik-baik saja. Anakku belum mulai sekolah. Dia merawatnya di rumah sakit. Itu tidak akan berhasil. Kamu harus lebih memperhatikan kakak ipar saat ini. Xiao Fei berkata, pertanian akan baik-baik saja tanpamu. Ayo kita kembali, bos, aku baik-baik saja. Cao Tieshu dengan cepat berkata, salep yang kamu berikan padaku 2 hari yang lalu sangat efektif. Kecepatan pemulihan istri saya sangat cepat, bahkan dokter mengatakan itu luar biasa. Istri saya meminta saya untuk kembali dan membantu hari ini. Dia bahkan memintaku untuk berterima kasih dengan benar. Salep yang diberikan Xiao Fei kepada Cao Tieshu dicampur dengan larutan kelopak bunga. Meski tidak banyak, namun pasti akan meningkatkan kecepatan pemulihan patah tulang. Xiao Fei tidak berani memasukkan terlalu banyak ke dalamnya. Kalau tidak, seperti yang terjadi hari ini. Jika tulang belakang lumbalnya yang patah bisa pulih kurang lebih hanya dalam waktu 1 jam, itu akan sangat mengejutkan. Bagus karena efektif. Xiao Fei tersenyum dan berkata, ngomong-ngomong, salepnya sudah habis? Jika itu tidak cukup, aku akan membuatkanmu lagi. Tidak perlu, bos. Cukup. Kata Cao Tieshu. Baiklah, beritahu aku jika kamu sudah selesai. Xiao Fei berkata dan terus bertanya, oh benar, bagaimana proses transplantasi hari ini? Semuanya berjalan lancar. Kami memiliki 10 orang di sini, dan pekerjaan kami hampir selesai. Cao Tieshu berkata, bos, bibit sayuran itu tumbuh dengan sangat baik dan terlalu cepat. Untunglah kami mentransplantasikannya hari ini, kalau tidak, mereka pasti akan menjadi terlalu besar pada hari ke-7 atau ke-8 tahun baru, begitu cepat. Anda sudah selesai mencangkok semuanya? Xiao Fei juga terkejut. Kalian terlalu efisien. Hehe, bos gajinya tinggi dan tunjangannya bagus. Setiap orang memiliki energi yang tidak ada habisnya. Cao Tieshu terkekeh dan berkata, kami datang ke sini jam 6 pagi. Kami tidak pulang pada hari yang sakit. Kami makan sesuatu dan terus bekerja, jadi, kalian terlalu keras pada diri sendiri, Xiao Fei menenangkan kepalanya. Dengan itu, Xiao Fei membalas dan berteriak, sedikit mengi. Keluarlah sebentar. Mereka datang. Sosok gemuk Pang Hao muncul di pintu masuk villa dan dengan cepat keluar halaman. Cao tua yang sedikit gemuk dan yang lainnya bekerja lembur di hari tahun baru. Ini sangat sulit bagi mereka. Xiao Fei berkata, pergi dan siapkan 10 paket merah, masing-masing 500 yuan. Pergi ke rumah kaca dan bagikan kepada semua orang. Selain itu, saat kamu membuat daftar gaji, jangan lupa sertakan upah lembur hari ini. Baiklah. Jawab Pang Hao. Bos, kamu tidak bisa melakukan itu, Cao Tieshu dengan cepat berkata. Kamu sudah memberiku paket merah selama tahun baru, Xiao Fei pengganti tangannya dan berkata, Cao tua, ini hanya sebuah tanda kecil yang diberikan kepadaku. Tak perlu ditolak. Setiap orang punya banyak makanan dan minuman di rumah saat tahun baru. Saya tidak akan mentraktir semua orang makan. Selain itu, saya masih cedera, jadi saya tidak akan pergi ke rumah kaca. Bantu aku mengawasinya. Jangan khawatir bos. Aku akan berada di rumah kaca. Cao Tieshu berkata, tetapi paket merah ini, kami benar-benar, masalah ini sudah selesai. Cao tua, aku harus kembali beristirahat. Anda kembali ke rumah kaca. Ayo selesaikan ini dengan cepat dan pulang, kata Xiao Fei. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan kembali. Ini, Cao Tieshu berkata tanpa daya, terima kasih, bos. Xiao Fei berbalik dan melambai pada Cao Tieshu, lalu berjalan kembali ke villa. Pang Hao mengurus paket merah itu, dan Xiao Fei langsung naik ke kamar tidurnya. Luka Yinging belum sembuh, dan dia harus meminum larutan kelopak lagi. Dia tidak menjaga tempatnya selama 2 hingga 3 hari terakhir, jadi dia harus masuk dan berpatroli. Bab 183, tumbuh dengan baik. Kembali ke kamar tidur, Xiao Fei dengan hati-hati mengunci pintu dan jendela.
Kemudian, dia mengeluarkan peta spiritual dan memasuki ruang aslinya. Dia pertama-tama mengambil botol anggur pipih, membuka tutup botol, dan meneguk beberapa suap larutan kelopak. Punggungnya masih terasa sakit. Xiao Ruofei merasa bahwa beberapa larutan kelopak yang dia miliki di pesawat mungkin tidak cukup. Adapun luka di bagian belakang kepala dan luka lainnya di badan sudah sembuh. Ketika dia memasuki rumah tadi, Xiao Ruofei dengan santai melepas perban di kepalanya dan membuangnya ke tempat sampah. Dari sini terlihat bahwa cedera di punggung bawah Xiao Ruofei sebenarnya sangat serius. Jika dia tidak memiliki kelopak bunga aneh itu, dia akan terbaring di tempat tidur untuk waktu yang lama dan bahkan mungkin mengalami beberapa efek sisa. Xiao Ruofei selalu menyimpan larutan kelopak bunga di sela-selanya. Konsentrasinya tidak terlalu tinggi. Kelopak bunga aneh bercampur dengan beberapa liter udara di kolam sela. Ketika dia masuk, dia sesekali menuangkan larutan kelopak pada tanaman berharga seperti Poebe Zenan dan ginseng. Termasuk 2 kolam ikan arwana merah. Xiao Ruofei akan meneteskan beberapa tetes setiap kali dia masuk. Dia mengguncang kendi kecil dan merasa tidak banyak yang tersisa, jadi dia berjalan ke kotak merapikan yang berisi larutan konsentrasi rendah dan mengisi kendi dengan itu. Setelah menutup penutup, dia dengan hati-hati menyimpannya untuk berjaga-jaga jika terjadi keadaan darurat. Xiao Ruofei mulai berpatroli di ruangan itu. Dia adalah orang pertama yang tiba di pabrik tanpa nama itu. Sudah 3 hari sejak dia terakhir datang ke sini. 5 kelopak bunga aneh itu telah tumbuh kembali, tetapi tidak ada buahnya. Xiao Ruofei sedikit kecewa. Ada 2 kemungkinan. Pertama, siklus pertumbuhan buah lebih panjang dibandingkan kelopaknya, sehingga memerlukan waktu yang cukup lama. Kedua, buahnya tidak bisa ditanam kembali. Satu-satunya buah yang bisa ditanam adalah buah yang terakhir kali ditanam. Apapun kemungkinannya, Xiao Ruofei hanya bisa menunggu dan mengamati. Mungkin akan ada kejutan pada saat ruang angkasa berevolusi. Xiao Ruofei menggunakan pinset untuk memetik 5 kelopak yang baru tumbuh dan menyimpannya dengan hati-hati di dalam tupperware. Tanaman tanpa nama ini terus-menerus menumbuhkan kelopak bunga baru, tetapi kelopak bunga tersebut juga terus-menerus dikonsumsi untuk ditanam, dibudidayakan, dan diserap oleh Xiao Ruofei. Masih ada 17 kelopak tersisa di dalam wadah. Bersama mereka, Xiao Ruofei menjadi lebih percaya diri, sudah 2 hingga 3 hari sejak terakhir kali dia menyerap kelopak bunga eksotis di kota Shenzhen. Xiao Ruofei berpikir sejenak dan memutuskan untuk menyerapnya hari ini. Dia menggunakan pinset untuk mengambil kelopak hijau dan langsung menempelkannya di punggung tangan. Kelopak bunga langsung terserap ke dalam tubuhnya. Aliran panas yang familiar itu dihasilkan di dantian di perut bagian bawah, dan kemudian dengan cepat menyebar ke anggota tubuh dan tulangnya. Cedera pinggang Xiao Ruofei perlahan pulih dan juga pulih dengan sangat cepat. Paling lama dalam 1 menit, Xiao Ruofei merasa semua lukanya telah sembuh. Setelah sembuh dari cedera pinggang yang mengganggunya selama 2 hingga 3 jam, Xiao Ruofei merasa rileks. Bahkan langkahnya pun jauh lebih ringan. Tidak hanya itu, setiap kali dia selesai menyerap kelopak bunga aneh itu, hubungan spiritual Xiao Ruofei dengan ruang petaro akan menjadi lebih dekat. Meski tidak terlalu kentara, jumlahnya masih cukup besar. Sedangkan untuk kebugaran fisiknya, tidak perlu disebutkan lagi. Bahkan Xiao Ruofei tidak tahu seberapa kuat kebugaran fisiknya saat ini. Hal itu terlihat dari lari terakhirnya di game. Xiao Ruofei secara konservatif menyimpulkan bahwa jika dia berpartisipasi dalam lari lintas negara bersenjata sepanjang negara sepanjang 10 km, dia pasti bisa memenangkan tempat pertama dengan mudah. Bahkan Serigala Raja Kuo-san tidak akan menjadi lawannya. Setelah pulih dari cedera pinggangnya, Xiao Ruofei pergi untuk mengurus ladang sayur. Kini skala ladang sayur sudah berkurang banyak, mereka hanya perlu memenuhi kebutuhan sehari-hari kedua perusahaan catering tersebut. Oleh karena itu, Xiao Ruofei segera membereskannya. Dia sudah memanen dan menabur benih. Dia sudah sangat familiar dengan hal-hal ini. Kemudian, Xiao Ruofei pergi ke kolam ikan tempat pemeliharaan arwana merah. Warna kedua arwana merah besar semakin pekat. Tidak ada keraguan bahwa mereka adalah darah tingkat atas naga merah. Arwana merah kecil itu jelas sudah tumbuh banyak. Xiao Ruofei telah meninggalkan sekitar 20 arwana merah kecil di kolam ikan kecil terakhir kali, tapi sekarang terlihat cukup ramai.
Oleh karena itu, Xia Ruofei menggunakan pikirannya untuk mengendalikan arwana merah dan dengan hati-hati memindahkannya ke kolam ikan besar yang telah dia gali sebelumnya. Ada cukup ruang di sini. Namun, semakin Xia Ruofei melihat dua arwana merah besar itu, dia semakin menyukainya. Dia memutuskan untuk memesan tangki ikan besar ketika dia punya waktu luang dalam 2 hari dan membawanya ke dunia luar untuk dipelihara. Pertama, agar dia bisa lebih sering mengaguminya. Kedua, aliran waktu di ruang aslinya semakin cepat. Meski arwana merah hanya bisa hidup 40 hingga 50 tahun, namun mereka hanya mampu hidup 1 atau 2 tahun di tempat aslinya. Saat itu, mereka akan mati karena usia tua. Xia Ruofei menuangkan sebagian larutan kelopak yang telah encer ke dalam kolam ikan besar. Arwana merah langsung kegirangan dan berenang mondar-mandir di kolam ikan sambil rakus menyerap larutan kelopak. Kemudian, Xia Ruofei pergi ke pohon emas Poebe Zenan. Pohon Poebe Zenan yang telah ditransplantasikan ke tempat ini kini pinggiran kota dan hijau. Jelas itu jauh lebih tebal. Xia Ruofei secara kasar memperkirakan diameternya telah tumbuh setidaknya 80 hingga 90 cm. Pertumbuhan pohon Poebe Zenan yang lebih kecil yang bertahan melalui penebangan bahkan lebih jelas terlihat. Saat pertama kali bertahan, kebanyakan memiliki cabang yang tipis. Nah, yang terbesar itu setebal mangkuk. Xia Ruofei memandangi hutan pohon Poebe Zenan di ruang tak terbatasnya seolah-olah sedang melihat sekumpulan yuan Tiongkok merah. Tentu saja, Xia Ruofei ingin menjaga pohon-pohon yang menghabiskan ratusan atau ribuan tahun untuk tumbuh di ruang aslinya dalam waktu 30 kali lebih cepat. Ginseng yang tumbuh di bawah Golden Nanmu juga tumbuh dengan sangat baik. Banyak dari mereka yang memiliki biji merah di atasnya, yang sekilas tampak merah cerah, memberikan rasa gembira. Xia Ruofei tidak menggali ginseng tersebut karena dia tidak memanggil untuk saat ini. Secara alami, dia membiarkan mereka tumbuh. Semakin lama ditanam, semakin berharga. Melihat benihnya, Xia Ruofei dapat meramalkan bahwa skala kebun ginsengnya akan semakin berkembang. Setelah menyiram kayu Poebe Zenan dan ginseng dengan sedikit larutan kelopak, Xia Ruofei mengambil udara dari kolam roh spasial dan menyirami tanaman. Akhirnya, Xia Ruofei tiba di hutan ek kecil. Hutan oak ini khusus ditanam oleh Xia Ruofei untuk membudidayakan trufle. Ada lebih dari 20, dan sekarang, masing-masing berdiameter lebih dari 20 cm. Di ruang petaro, yang kaya akan ki spiritual, tanaman tumbuh dengan cepat seolah-olah mereka telah meminum obat perangsang. Xia Ruofei berdiri di depan hutan ek dan merenung dalam waktu lama. Akhirnya, dia mengambil keputusan dan memutuskan untuk memindahkan mereka ke ruang baru pada waktu yang sesuai dengan dunia luar. Bab 184, Memindahkan pohon ek. Pohon ek ini tumbuh terlalu cepat di ruang aslinya, dan karena perbedaan aliran waktu, setiap setengah bulan di dunia luar sama dengan 1 tahun di ruang tersebut, yang setara dengan sekelompok trufle berkualitas tinggi setiap setengah bulan. Namun trufle memiliki musim yang tetap dan tidak dapat disimpan sama sekali. Setelah 1 atau 2 bulan produksi trufle, betapapun bagusnya trufle tersebut, tetap tidak dapat dijual. Kalau tidak, pasti akan menarik perhatian orang. Selain itu, trufle sangat berharga ketika langka. Jika Xia Ruofei menyimpan trufle dalam jumlah besar di ruang penyimpanannya dan melepaskan semuanya, hal itu akan menyebabkan produksi trufle tahunan di seluruh dunia meningkat dalam jumlah besar, yang tentunya akan menyebabkan harga turun. Dan tidak ada gunanya berada di luar angkasa. Saat itu, dia sudah kelelahan dan tidak mendapat banyak uang. Oleh karena itu, Xia Ruofei memutuskan untuk memindahkan pohon ek ke tempat baru. Waktu di sana selaras dengan dunia luar. Saat musim trufle tiba, trufle di tempat barunya bisa dipanen. Ini akan menghasilkan aliran pendapatan tetap setiap tahun. Nyaman untuk dikelola dan tidak akan menempati tanah berharga di ruang aslinya. Setelah mengambil keputusan, Xia Ruofei tidak segera mengambil tindakan. Bagaimanapun, aliran waktu di ruang baru sama dengan dunia luar. Butuh banyak waktu untuk menggali lubang dan menanam pohon di sana. Saat itu hampir waktunya makan malam, jadi dia memutuskan untuk keluar makan malam dulu. Xia Ruofei meninggalkan medium dan turun ke bawah. Ketika mereka sampai di lantai pertama, Xia Ruofei melihat Kamu Lingyun menyiapkan makan malam di dapur terbuka. Baru kemudian dia ingat bahwa dia telah kembali cukup lama, tetapi dia sepertinya tidak melihat Ibu Huzi dan Lin Qiao. Jadi dia bertanya, "Oh benar, Lingyun, di mana Bibi dan Qiao Er?"
Saudara Xia, mereka keluar pagi-pagi sekali. Mereka mengatakan bahwa salah satu tetangga di desa itu sedang mengadakan pesta pernikahan dan mereka hanya akan kembali setelah makan, kata Ye Lingyun. Oh, kalau begitu kamu bisa menghubungi Kiao Er nanti. Jika sudah waktunya, kendarai mobil saya untuk menjemputnya. Xia Wofei berkata, kalau tidak, aku akan sedikit khawatir kalau hari sudah gelap. Baiklah. Saya akan menelepon Lin Qiao nanti, kata Ye Lingyun. Xia Wofei berpikir sejenak dan berkata, oh benar. Jangan beritahu Bibi dan Qiao Er tentang lukaku. Katakan saja pada mereka bahwa aku lelah. Aku sudah kembali ke kamarku untuk beristirahat. Baiklah, tapi besok, Xia Wofei mengganti tangannya. Aku baik-baik saja. Itu hanya cedera kecil. Anda tidak akan dapat melihatnya besok. Baiklah. Kamu Lingyun segera selesai menyiapkan makan malam. Dia mendesak Pang Hao untuk kembali mengendarai sepeda motornya pada malam hari. Hanya mereka berdua yang makan malam, jadi mereka hanya perlu membuat 2 hidangan. Segera, keduanya menyelesaikan makan malam mereka. Setelah kamu Lingyun menghubungi Lin Qiao, dia mengantar Ksatria 15 Xia Wofei ke desa Xiaoyu. Xia Wofei, sebaliknya, pergi ke pertanian untuk mencerna dan mengambil beberapa peralatan pertanian dari gudang. Pada saat itu, para pekerja telah menyelesaikan shift lembur mereka dan pergi. Ye Lingyun sudah pergi ke desa Xiaoyu. Seluruh peternakan sepi. Xia Wofei segera mengeluarkan gulungan peta roh dan menyimpan simpanan, beliung, cangkul, dan peralatan lainnya ke dalam medianya. Kembali ke villa, Xia Wofei langsung naik ke atas, mengunci pintu dengan hati-hati, menutup jendela, dan menutup tirai. Kemudian, dia mengeluarkan lukisan roh dan memasuki mediumnya. Xia Wofei pertama kali membawa peralatannya ke tempat baru. Begitu mereka memasuki medium, Blacky, Fluffy One, dan Fluffy itu menerkam mereka dengan gembira. Xia Wofei bermain dengan mereka sebentar dan kemudian membawa peralatannya ke lereng yang landai di kaki gunung. Tempat ini dekat dengan sungai dan tidak jauh dari loh batu. Xia Wofei memutuskan untuk menanam pohon ek di sini. Xia Wofei mulai menggali. Pohon-pohon ek telah tumbuh banyak, dan akarnya lebih besar. Oleh karena itu, lubang yang digali Xia Wofei tidaklah kecil. Xia Wofei membutuhkan waktu setengah jam untuk menggali lubang selebar 2 meter dan sedalam 1 meter. Sekarang kebugaran fisiknya tidak normal. Kecepatan ini jauh lebih cepat daripada saat dia berada di Angkatan Darat, menggali lubang untuk tentara yang tersebar. Xia Wofei tahu bahwa aliran waktu di sini sama dengan aliran waktu di dunia luar. Oleh karena itu, dia tidak membuang waktu dan memilih tempat lain untuk terus menggali. Dia dengan cepat berbaur beliung seperti robot yang tak kenal lelah. Potongan-potongan tanah pinggiran di ruangan itu dibalik, lalu dia menggunakan sekop untuk menyekop tanah yang terapung. Xia Wofei sibuk sepanjang waktu. Ketika dia merasa sedikit lelah, dia akan mengeluarkan botol anggur kecil dari sakunya, meminum 2 teguk larutan kelopak bunga yang telah encer, dan kemudian melanjutkan bekerja. Setelah 10 jam penuh, 20 lubang besar muncul di lereng landai di kaki bukit. Masing-masing berdiameter 2 meter dan dalam 1 meter. Xia Wofei bahkan tidak istirahat. Dia telah menggali selama 10 jam. Jika itu adalah orang biasa, mereka pasti sudah kelelahan. Xia Wofei menghitung waktunya. Seharusnya sudah lewat jam 4 pagi di dunia luar. Dia tahu bahwa dia harus memanfaatkan waktunya sebaik mungkin. Jadi dia hanya beristirahat sebentar sebelum meninggalkan ruang baru dan kembali ke ruang aslinya. Sebelum dia pergi, Xia Wofei secara khusus memperingatkan Blacky dan yang lainnya untuk tidak mendekati lubang besar yang baru saja dia gali. Dia tiba di ruang aslinya. Xia Wofei berjalan langsung ke hutan ek. Aliran waktu di sini 30 kali lebih lambat dibandingkan di dunia luar, jadi ada banyak waktu untuk bekerja di sini. Namun, Xia Wofei tidak membuang waktu. Dia menemukan pohon ek dan mulai bekerja. Sebelum mulai menggali, dia menemukan beberapa potong kayu untuk menopang dirinya. Setelah memperbaiki kayu penyangga, Xia Wofei mulai menggali. Dia berusaha keras untuk tidak melukai akar pohon ek, jadi dia jauh lebih lambat dibandingkan saat dia menggali di tempat baru. Setelah hampir 1 jam, Xia Wofei akhirnya menggali pohon ek. Akar pohon ek belum tercabut seluruhnya. Masih ada beberapa akar kecil yang menyambung ke tanah. Xia Wofei memelihara pohon ek.
Itu jauh lebih kecil dari Golden Nanmu. Tampaknya lebih mudah berpindah dari ruang asli ke ruang baru daripada dari dunia luar. Selain itu, Xia Ruofei telah menyerap kelopak bunga aneh akhir-akhir ini dan memiliki hubungan yang lebih dekat dengan ruang. Dia merasa hal itu seharusnya tidak menjadi masalah besar. Xia Ruofei menyesap larutan kelopak yang encer untuk memulihkan energinya. Kemudian, dia mengulurkan tangan dan meraih pohon ek itu. Pikirannya terhubung ke ruang baru dan terkunci pada salah satu lubang pohon. Dengan gaya tarik yang kuat, semua akar kecil itu tercabut. Xia Ruofei dan pohon ek menghilang dari ruang aslinya dan muncul di ruang baru. Pohon ek itu tertancap di lubang yang baru digali. Hampir bertahan sama. Xia Ruofei sangat puas. Kayu penyangga diikatkan pada pohon oak, sehingga dibawa ke ruang baru. Xia Ruofei memasangnya kembali untuk memastikan pohon ek tidak tumbang. Kemudian, dia tidak terburu-buru mengisinya dengan tanah. Dalam sekejap, dia kembali ke ruang semula. Xia Ruofei melakukan hal yang sama dan mulai menanam pohon ek kedua. Setiap kali dia menggali pohon, Xia Ruofei akan membawa pohon ek tersebut ke tempat baru untuk menopang dan memasangnya di tempatnya. Setelah lebih dari 10 jam berada di ruang aslinya, Xia Ruofei telah memindahkan 20 pohon ek ke ruang baru. Hanya ada 2 pohon yang tersisa di ruang aslinya. Xia Ruofei sengaja menyimpan trufle merah ini. Meskipun tidak bisa dijual di luar selama musim non-produksi, tidak ada masalah bagi sekelilingnya sendiri. Jika dia memelihara 1 atau 2 pohon, dia bisa mendapatkan trufle segar untuk dinikmati kapanpun dia mau. Setelah memindahkan pohon ek dan mengisi lubangnya, Xia Ruofei membawa sekotak besar lingkungan kelopak, beberapa trufle hitam, dan trufle putih ke tempat baru. Jadi mereka dibawa ke ruang baru. Bab 185, Misteri Menara Air. Untuk memastikan bahwa trufle dapat diproduksi secara normal selama musim trufle di akhir tahun, Xia Ruofei memutuskan untuk menggunakan trufle untuk menginfeksi akar pohon ek secara buatan sebelum mengisi kembali tanah. Xia Ruofei menyelesaikan prosesnya karena dia sudah melakukannya sekali. Dia mengeluarkan sebagian trufle putih dan sebagian trufle hitam, yang relatif ringan, dari kotak kemasan dan memotongnya menjadi irisan tipis dengan belati militer. Xia Ruofei membuat beberapa potongan pada akar setiap pohon ek dan dengan hati-hati menempelkan jamur trufle ke dalamnya. Akhirnya, dia mengisi ruangan itu dengan tanah. Kayu penyangga akan disisihkan untuk sementara waktu, dan dapat ditebang setelah pohon oak dicabut. Xia Ruofei membuka air kolam spiritual dari sungai dan menyirami setiap pohon. Kemudian, dia menyirami akar setiap pohon dengan larutan kelopak bunga yang telah encer. 1 hingga 2 jam telah berlalu. Xia Ruofei memperkirakan di luar sudah hampir subuh. Untungnya, dia memiliki solusi kelopak bunga dan udara kolam roh spasial untuk mengisi kembali energinya. Tidak masalah untuk begadang sepanjang malam. Xia Ruofei juga berlumuran lumpur. Dia mengemasi barang-barangnya dan bersiap untuk meninggalkan medium. Pada saat ini, Blackie dan anak-anak anjing lainnya sedang menatap Xia Ruofei dengan penuh semangat. Mereka akan menoleh untuk melihat kotak merapikan yang berisi larutan kelopak yang telah berubah dari waktu ke waktu. Xia Ruofei merasa geli dan bertanya, "Kamu ingin minum?" Blackie segera menggonggong 2 kali, dan ketujuh anjing kecil itu mengibaskan ekornya. Mereka tentu saja tidak tahu apa solusi kelopaknya. Alasan mengapa mereka sangat menginginkannya sepenuhnya karena kenyamanan. "Baiklah. Saya akan meningkatkan kehidupan Anda hari ini," Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Seluruh kotak larutan ini hanya memiliki 1 kelopak bunga di dalamnya. Dia hanya menggunakan setengahnya untuk menyirami hutan ek, jadi Xia Ruofei tidak merasa terlalu sakit hati. Dia menemukan baskom dangkal untuk memberi makan anak-anak anjing, membawa kotak merapikan, dan menuangkan larutan kelopak bunga ke dalam baskom. Lalu, dia tersenyum dan berkata, "Ayo minum." Anjing-anjing kecil itu segera menerkam dengan tidak sabar. Pada saat itu, Blackie mengeluarkan suara wu yang pelan. Hewan-hewan berbulu itu langsung mendengarkan dan menghentikan langkahnya. Blackie mengibaskan ekornya dengan puas. Ia perlahan berjalan ke cekungan halus dan menikmati solusi kelopaknya sendirian. Yang berbulu halus, yang berbulu 2, dan 6 anak anjing lainnya sangat iri, tetapi mereka tidak berani melangkah lebih jauh. Mereka hanya bisa menonton dari samping. Blackie baru berhenti setelah meminum setengah dari larutan kelopaknya. Kemudian, ia berlari ke kaki Xia Ruofei dan menjilat sepatunya dengan lembut.
Ia bahkan mengibaskan ekornya, terlihat sangat intim. Hanya setelah Blakie menggonggong 2 kali, yang berbulu halus dan 2 yang berbulu halus berani mengambil tindakan. Mereka semua menggali ke dalam cekungan karena ketakutan dan memperebutkan sisa-sisa lingkungan di cekungan itu. Xia Ruofei melihat ini dan tertawa. Sedikit hitam, prestise Anda sangat tinggi. Si hitam kecil merintih bangga. Xia Ruofei dengan lembut menampar kepala Blakie dan berkata, kalian tetap di ruang, aku harus keluar. Jangan terlalu sering mengganggu mereka. Guguk. Blakie menyalak 2 kali. Ia menggonggong 2 kali untuk menunjukkan bahwa ia memahami perintah Xia Ruofei. Sambil berpikir, Xia Ruofei meninggalkan ruang baru dalam sekejap dan kembali ke dunia luar. Cahaya fajar menyinari tirai ke dalam ruangan. Langit di luar memang mulai cerah. Xia Ruofei pergi ke kamar mandi untuk mengganti pakaian kotornya. Dia mandi air panas, mengganti pakaian bersih, dan berjalan ke bawah. Ye Lingyun sudah berlatih tinju militer di halaman, sementara Ibu Huzi sibuk menyiapkan sarapan di dapur. Melihat Xia Ruofei turun, Ibu Huzi menyambutnya dengan senyuman, Erwo bisa terbang? Kenapa kamu tidak tidur lebih lama lagi? Aku sudah cukup tidur. Xia Ruofei tertawa dan berkata, Bibi, kudengar kamu kembali ke desa untuk menghadiri pesta pernikahan kemarin. Apakah semuanya berjalan lancar? Cukup bagus. Aku sudah lama tidak kembali. Senang rasanya bersaluran dengan tetangga lamaku. Kata Ibu Huzi. Itu bagus, tidak buruk untuk kembali dan melihatnya. Ruofei, tunggu sebentar. Sarapan akan segera siap. Kata Ibu Huzi. Tidak apa-apa, aku akan pergi ke peternakan dulu. Xia Ruofei berkata, terima kasih atas kerja kerasmu, Bibi. Hei, apa susahnya memasaknya? Kata Ibu Huzi sambil tersenyum. Xia Ruofei keluar dari Menshan, menyapa Kamu Lingyun, dan berjalan menuju gudang. Udara pagi di peternakan sangat segar, dan kicauan burung terdengar dari jauh dari waktu ke waktu, memberikan perasaan rileks dan bahagia. Xia Ruofei pergi ke gudang besar dan melihat tidak ada orang di sekitarnya, dia memanggil gulungan lukisan roh dari telapak tangan dan mengeluarkan peralatan pertanian yang dia ambil kemarin dan mengembalikannya ke tempatnya. Kemudian, Xia Ruofei berpatroli di sekitar rumah kaca. Setelah Cao Tieshu dan yang lainnya bekerja lembur selama sehari kemarin, rumah kaca kini dipenuhi sayuran. Meski hanya berupa bibit, namun tetap hijau subur dan penuh vitalitas. Dalam waktu kurang dari sebulan, sayuran tahap pertama akan dipanen. Pada saat itu, jumlah tersebut akan cukup untuk memasok kedua perusahaan catering koperasi, dan kerjasama dengan grup Heng Feng juga akan diluncurkan sepenuhnya. Setelah Xia Ruofei berjalan-jalan, dia berpikir sejenak dan berjalan menuju bagian belakang gunung. Ia melintasi jalan semen yang baru dibangun hingga ke menara air di puncak gunung. Air di sini khusus digunakan untuk irigasi. Ketika mereka merencanakan pertanian, Xia Ruofei secara khusus menyarankan untuk memisahkan air rumah tangga dan air irigasi. Persyaratan seperti itu adalah hal yang normal. Air irigasi umumnya diambil langsung dari sungai sehingga dapat menghemat biaya. Jika semua air terpakai, tagihan air bulanan akan menjadi pengeluaran yang besar. Oleh karena itu, Menierli tidak terkejut dengan permintaan Xia Ruofei. Dia merancang sistem irigasi saat ini, menara air Huan-Huan, sesuai permintaannya. Itu didirikan di puncak gunung. Melalui rangkaian beberapa pompa air, udara dari aliran Shangqing, yang mengalir melalui kaki gunung, dipompa ke menara air untuk mengairi seluruh lahan pertanian. Faktanya, permintaan Xia Ruofei lebih untuk kenyamanannya sendiri. Dia hanya perlu menambahkan lingkungan kelopak ke dalam menara udara secara teratur untuk memastikan kualitas tinggi dari semua tanaman di pertanian. Apalagi menara air itu terletak di puncak gunung dan berada di lokasi terpencil. Selama Xia Ruofei lebih memperhatikan, rahasia gulungan peta roh tidak akan terungkap. Sayuran kemarin sudah ditanam, jadi ini pertama lalu Xia Ruofei ke sini. Dia akan menambahkan larutan kelopak ke dalam menara udara. Dia dengan hati-hati mengamati sekelilingnya. Setelah memastikan tidak ada bahaya, dia memanggil gulungan peta roh dari telapak tangannya dan kemudian mengeluarkan kotak merapikan besar yang berisi lingkungan kelopak yang telah berevolusi. Sebelumnya, dia telah menyirami sebagian pohon ek dan memberi makan sedikit kepada Blakie dan sisanya. Sekarang, tersisa sekitar keseluruhannya. Xia Ruofei membuka tutup di atas menara udara dan menuangkan semua larutan ke dalamnya.
Dengan cara ini, dia tidak perlu meremehkan tanaman di pertanian setidaknya selama 1 atau 2 bulan. Selain itu, hanya ada sekitar kelopak bunga di sini. Xia Ruofei masih mampu mengonsumsinya dalam jumlah kecil. Setelah memasukkan kotak itu ke dalam medium dan menyimpan lukisan itu, Xia Ruofei membersihkan tangannya dan bersiap pulang untuk sarapan. Ketika mereka sudah setengah mendaki jalan gunung, telepon Xia Ruofei berdering. Bab 186, Kekayaan yang Berlebihan. Xia Ruofei mengeluarkan ponselnya dan melihat bahwa itu adalah panggilan dari Wu Liqian. Dia langsung menjawab, "Kak Wu, selamat tahun baru." Saat itu baru hari kelima bulan lunar pertama. Menurut adat istiadat Tiongkok, ini adalah tahun baru sebelum hari ke-15 bulan lunar. Jadi Wu Liqian juga tertawa dan berkata, "Selamat tahun baru, Xia kecil. Jika Bupati mempunyai instruksi, tolong berikan." Xia Ruofei tertawa dan menggoda. "Aku punya kabar baik untuk diberitahukan kepadamu, tetapi karena kamu mengolok-olokku, aku memutuskan untuk tidak menonton," kata Wu Liqian. "Jangan pedulikan aku, Kak Wu." Xia Ruofei dengan cepat berkata, "Beritahu saya kabar baik." "Jangan khawatir, hatiku tidak akan mampu bertahan." Wu Liqian tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Mulutmu itu. Oke, aku akan berhenti bercanda denganmu. Terakhir kali Anda mengatakan ingin membeli villa, saya membantu Anda bertanya kepada kerabat saya. Tidak ada masalah dalam penyelesaiannya. Dia berencana menjualnya sebelum imigrasi. Itu hebat." Xia Ruofei berkata dengan gembira, "Kak Wu, terima kasih. Apakah kamu tidak akan bertanya tentang harganya?" Wu Liqian bertanya sambil tersenyum tipis. "Karena Kak Wu secara pribadi muncul, masalah apa yang mungkin timbul?" Xia Ruofei terkekeh dan berkata, "Saya tidak perlu bertanya untuk mengetahui bahwa harganya benar-benar masuk akal." "Hai." Mulutnya manis sekali. Wu Liqian tertawa dan berkata, "Kerabat saya mengatakan bahwa jika Anda benar-benar menginginkannya, dia akan menjualnya kepada Anda seharga 2,2 juta yuan. Meskipun villa ini berada di pedesaan, kami mempertimbangkan beberapa cara untuk mendapatkan hak milik, sehingga kedua sertifikatnya lengkap. Bagaimana pendapat Anda tentang harganya? Apalagi yang ingin kamu katakan?" Xia Ruofei menjawab tanpa ragu-ragu, "Ini diskon super. Aku ambil." Harga 2,2 juta yuan adalah sekitar 5.000 yuan per meter persegi. Harga sebuah rumah di Kabupaten Changping sekitar 10.000 yuan. Meskipun ini adalah daerah pedesaan terpencil, sebenarnya daerah ini sangat dekat dengan kabupaten. Sebuah kawasan villa baru saja dikembangkan di tepi laut yang jaraknya 4 km. Harga pembukaannya mendekati 7.000 yuan, jadi ini adalah harga yang sangat bagus. Selain itu, Xia Ruofei baru saja mendapatkan 14 juta dari lelang trufle di kota Shenzhen. Sekarang dia punya banyak uang, dia tentu saja memutuskan untuk mengeluarkannya tanpa ragu-ragu. "Baiklah. Lalu aku akan memberikan balasan pada kerabatku," Wu Liqian berkata. "Ngomong-ngomong, rumah saudara saya tidak memiliki pinjaman hipotek dari bank, jadi jika Anda tidak punya cukup uang, Anda bisa mengajukan hipotek." "Tak perlu Kak Wu, ayo kita bayar lunas." Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Lebih mudah menjalani prosedur dengan cara ini." "Yo, kamu benar-benar kaya dan sombong sekarang." Wu Liqian menggoda, "Kamu membayar 2,2 juta penuh tanpa berkedip?" "Hehe. Aku sudah menghasilkan banyak uang, tapi aku masih jauh dari kata kaya." Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Saya akan terus bekerja keras untuk mencapai tujuan itu." "Kamu bisa melanjutkan?" "Oh benar, Kak Wu, kerabatmu sudah pergi ke luar negeri, kan?" Xia Ruofei bertanya, "Apakah akan merepotkan menangani kepemilikan?" "Tidak apa-apa. Saya sudah bertanya-tanya. Sebelum pergi ke luar negeri, dia sudah mempercayakan seorang temannya untuk membantu mengurus properti." Wu Liqian berkata, "Surat kuasa telah diaktakan. Sertifikat real estate dan tanah juga ada di tangan teman. Tidak ada masalah dengan transfernya." "Itu bagus," kata Xia Ruofei, "maka sudah terjadi. Setelah liburan, pusat real estate akan melakukan pengalihan kepemilikan. Saya akan meminta teman untuk menghubungi Anda dalam 2 hari ke depan." Wu Liqian berkata, "Kalian bisa membicarakan detailnya. Dengan adanya surat kuasa, tidak akan menjadi masalah besar untuk mengalihkan kepemilikan. Jika ada masalah, telepon saja saya." Villa tersebut terletak di Kabupaten Changping, yang sekarang berada di bawah pengakuan Wu Liqian.
Begitu dia memberikan perintahnya, meski sedikit melanggar aturan, selama tidak ada masalah dengan prinsip mereka, otoritas perumahan pasti akan memberi mereka lampu hijau. Baiklah. Terima kasih, Kak.Wu. Xia Ruofei berkata, jika Anda punya waktu, datanglah ke pertanian dan beri saya bimbingan. Juga, beri saya kesempatan untuk melakukan bagian saya sebagai tuan rumah. Baiklah, saya akan datang berkunjung ketika saya tidak sibuk dengan pekerjaan. Kata Wu Liqian sambil tersenyum. Entah berakhir sebentar sebelum mengakhiri panggilan. Xia Ruofei memanggil teman sekelasnya, Guan Ping, sambil berjalan menuju villa. Guan Ping bekerja di agen real estate, jadi dia akrab dengan transfer kepemilikan. Ruofei. Guan Ping menjawab telepon. Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah nyaman bagimu untuk berbicara? Xia Ruofei bertanya sambil tersenyum. Dia sedang bermain game di rumah. Jawab Guan Ping, jika ada yang ingin kamu katakan. Katakan saja. Saya ingin membeli rumah. Kami sudah membahas harga dan hal lainnya. Xia Ruofei langsung ke pokok permasalahan. Anda lebih paham dengan kontrak transaksi dan proses transfer. Bantu aku menjalankan ini. Tidak masalah. Guan Ping berkata dengan sigap dan kemudian bertanya, mengapa kamu harus menyelesaikan kontraknya sendiri ketika membeli rumah? Anda tidak membelinya melalui agen? Proses pembelian rumah pun lebih rumit, terutama untuk transaksi rumah bekas. Kebanyakan orang menyelesaikannya melalui perusahaan perantara. Dan situasi perdagangan langsung pembeli dan penjual sangat jarang terjadi. Penjualnya adalah seorang kenalan. Kita bisa membahasnya saja. Mengapa kita perlu mencari agen? Xia Ruofei tersenyum dan berkata, lagi pula, kamu tidak di sini? Tidak perlu membiarkan agensi mendapatkan uangnya. Itu benar. Guan Ping tertawa dan berkata, ini sederhana. Nanti saya tinggal mengubah template kontrak transaksi perusahaannya dan bisa langsung digunakan. Pengalihan kepemilikan akan semakin mudah. Saya pergi ke pusat transaksi real estate setiap 2 atau 3 hari. Jadi saya tahu proses di dalamnya. Itulah yang aku ingin kamu katakan. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, saya akan membayar Anda biaya perantara sesuai dengan harga pasar. Ruofei, apakah kamu memarahiku? Guan Ping berpura-pura marah. Mengapa saya menagih Anda untuk hal sekecil itu? Apakah kita masih bersaudara? Karena kita bersaudara maka aku tidak bisa membiarkanmu melakukan pekerjaan sukarela apapun. Saya tahu sebenarnya cukup merepotkan dan melelahkan untuk mengalihkan kepemilikan. Kata Xia Ruofei sambil tersenyum. Tidak peduli betapa merepotkannya, aku tidak bisa mengambil uangmu. Bagaimanapun, saya akan pergi ke pusat real estate setiap hari dan membantu bisnis Anda. Guan Ping kenyamanan. Baiklah, aku akan mentraktirmu minum di hari lain, kata Xia Ruofei. Dia hanya punya 2 teman baik di sekolah menengah, Guan Ping dan Pang Hao. Hingga saat ini, mereka sangat dekat. Karena Guan Ping berkata demikian, Xia Ruofei tidak memaksa. Begini caranya. Aku masih sangat senang bisa minum bersamamu, Guan Ping berkata sambil tersenyum, lalu bertanya, ngomong-ngomong, di mana kamu membeli rumah itu? Berapa harga totalnya? Ini adalah villa kecil di pertanian saya. Dulu saya menyewanya, tapi akhir-akhir ini saya mendapat uang, jadi saya ingin mengakuinya. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, rumah di pinggiran kota tidak mahal. Seluruh villa hanya 2,2 juta. Hanya 2,2 juta? Adikmu, teriak Guan Ping. Sial. Ruofei, kamu telah menjadi orang kaya baru tanpa berkata apa-apa. Setelah itu, Guan Ping berkata sambil tersenyum nakal, bolehkah aku menarik kembali kataku tadi? Sebenarnya bukan masalah besar untuk sesekali membebankan biaya kepada saudara yang baik sebagai perantara. Nyah, bab 187, tangki ikan super besar. Ketika Xia Ruofei kembali ke villa, Lin Qiao, yang selalu suka tidur, sudah bangun dan melihat Ye Lingyun melakukan push-up di halaman. Begitu dia melihat Xia Ruofei, wajah Lin Qiao berseri-seri dengan senyuman. Saudara Ruofei, kemana kamu pergi pagi-pagi sekali? Aku menunggumu untuk sarapan. Yo. Apakah matahari terbit dari barat hari ini? Xia Ruofei tersenyum dan berkata, serangga kecil kita yang malas bangun pagi-pagi sekali. Lin Qiao tersipu dan berkata, kamu adalah cacing pemalas. Cepat masuk dan makan.
Lin Qiao memutar matanya ke arah Xia Ruofei dengan jijik dan kembali ke villa. Xia Ruofei menyapa Kamu Lingyun sambil tersenyum dan masuk juga. Ibu Husi sudah menyiapkan sarapan. Ketika dia melihat Xia Ruofei masuk, dia tersenyum dan mengundangnya untuk sarapan. Saat dia melihat Xia Ruofei masuk, dia tersenyum dan mengundangnya untuk sarapan. Saat dia melihat Xia Ruofei masuk, dia tersenyum dan mengundangnya untuk sarapan. Saat dia melihat Xia Ruofei masuk, dia tersenyum dan mengundangnya untuk sarapan. Makan. Lin Qiao mengganggu Xia Ruofei untuk bertanya kepadanya tentang Shen Cheng. Xia Ruofei akan memilih beberapa hal menarik untuk menceritakannya, seperti jet pribadi, presidential suite di Hotel Super Bintang 5, dan peletangan. Tentu saja, Xia Ruofei tidak memberitahu mereka secara detail tentang lelang yang dia hasilkan 14 juta yuan dalam satu lelang. Dia takut dia akan menakuti mereka berdua. Namun, Lin Qiao juga tertarik dengan pesawat mewah dan kamar presidensial yang disebutkan Xia Ruofei. Dia hanya bisa mengintip. Orang kaya benar-benar tahu menikmati hidup, Xia Ruofei tertawa. Kalau kita punya uang, kita akan bagaimana membeli jet pribadi juga. Yang bahkan lebih besar dari milik Pak Ma yang dulu. Saudara Ruofei. Kalau begitu kamu harus bekerja keras. Kata Lin Qiao sambil tersenyum. Haha, kamu juga harus belajar dengan giat. Ketika kamu lulus kuliah, datang dan bantu aku. Xia Ruofei tertawa. Baiklah. Itu kesepakatan. Lin Qiao berkata serius dengan. Itu kesepakatan. Setelah sarapan, Ibu Husi mengejar Lin Qiao kembali ke kamarnya untuk mengerjakan pekerjaan rumah liburan musim dinginnya. Segera, semester terakhir sekolah menengah dimulai. Pekerjaan rumah Lin Qiao sangat berat. Sebelum liburan musim dingin, para guru dari berbagai mata pelajaran membagikan banyak kertas tiruan untuk dikerjakan semua orang selama liburan. Sementara itu, Xia Ruofei mengendarai super SUV, Night 15, langsung menuju kota Sanshan. Sepanjang jalan, monster lapis baja itu secara alami mendapatkan banyak perhatian. Xia Ruofei berkendara di sepanjang jalan raya yang berkelok-kelok menuju kota, kemudian, dia mengikuti GPS dan langsung menuju ban industri dan komersial Cina terdekat. Dalam keadaan normal, ban hanya istirahat selama 3 hari. Mulai hari keempat bulan lunar pertama dan seterusnya, semua cabang ban akan dibuka untuk bisnis. Hari ini adalah hari kelima bulan lunar pertama, jadi Xia Ruofei bersiap untuk mencairkan cek 14 juta yuan terlebih dahulu. Karena ban tutup pada tahun baru, ada banyak orang di ban untuk urusan bisnis selama 2 hari ini. Xia Ruofei memarkir mobil dan pergi melihat ban ICBC. Setidaknya ada 20 orang di bangku cadangan menunggu nomornya dipanggil. Saat Xia Ruofei hendak pergi dan mendapatkan nomornya, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia mungkin juga mencari manajer lobi ban dan menunjukkan cek tunai 14 juta. Kemudian, dia mengatakan kepadanya bahwa dia ada di sini untuk mencairkan uang tersebut dan uang tersebut akan langsung disetorkan ke rekening ICBC miliknya. Selain menjaga lobi, menjawab pertanyaan pelanggan, dan mempromosikan produk manajemen kekayaan, tanggung jawab manajer lobi adalah menemukan pelanggan kelas atas. Kesepakatan bisnis senilai 14 juta yuan jelas merupakan pelanggan besar. Oleh karena itu, manajer lobi dengan antusias membawa Xia Ruofei ke konter dengan tulisan, layanan penyimpanan, dan dengan cepat menemukan staf konter untuk membantu bisnis Xia Ruofei. Tidak ada masalah dengan cek yang diberikan oleh Ma Xiong. Uang itu dengan cepat diuangkan dan 14 juta semuanya disetorkan ke rekening Xia Ruofei. Staf counter yang melayani Xia Ruofei bahkan berinisiatif untuk mengupgrade kartu Xia Ruofei menjadi kartu platinum. Setelah menyelesaikan urusannya di bank, Xia Ruofei pergi ke pasar ikan hias. Ia memarkir mobilnya dan berjalan menuju pasar ikan hias. Dia berjalan sampai ke toko yang menjual tangki ikan. Begitu Xia Ruofei memasuki toko, pemiliknya menyambutnya dengan hangat dan bertanya, "Tuan, apakah Anda memerlukan tangki ikan?" "Ya, saya ingin membeli tangki ikan yang lebih besar." Xia Ruofei mengangguk. "Kalau begitu bolehkah saya bertanya jenis ikan apa yang Anda pelihara? Seberapa besarnya?" Bos bertanya. Xia Ruofei berkata, "Naga merah, itu naga yang besar." "Bagaimana besarnya tangki ikanmu?" "Yo, itu arwana merah." Bosnya tersenyum dan berkata, "Bosnya terlihat seperti orang kaya."
Bos, persyaratan PPN Naga lebih tinggi, jadi biasanya dibuat khusus, dia memperkenalkan. Kami menyediakan layanan kustomisasi tangki ikan profesional dalam keadaan normal. Panjang tangki Naga adalah 3 kali panjang arwana dan lebarnya 1,2 kali lebar arwana. Tidak banyak batasan ketinggian tangki Naga, sekitar 60 cm sudah cukup. Seberapa besarkah yang kamu perlukan? Xiao Ruofei menghitung dalam hati dan berkata, kalau begitu, panjangnya setidaknya harus 2,8 hingga 3 meter. Dan sedikit lebih lebar, lebarnya 80 cm. Pemiliknya terkejut. Sangat sedikit orang yang memesan tangki ikan sebesar itu. Orang yang memelihara arwana akan menghasilkan 1,5 meter, 1,8 meter, dan yang lebih besar menjadi 2 meter. Ini sudah dianggap ukuran besar, tapi Xiao Ruofei menginginkan 2,8 hingga 3 meter. Seberapa besar ikannya? Memikirkan hal ini, bosnya berkata, "Yo, Pak, naga merah Anda panjangnya hampir 1 meter? Itu benar-benar yang terbaik. Arwana merah panjangnya paling banyak 80 hingga 90 cm." Xiao Ruofei tersenyum dan berkata, "Ini belum terlalu lama, tapi cepat atau lambat akan tumbuh." Tangki ikan selesai dalam 1 langkah. Ngomong-ngomong, bisakah kamu membuat tangki ikan sebesar ini di sini? Tentu saja tidak masalah. Pemiliknya dengan cepat berkata, kualitas tangki ikan yang dibuat khusus di toko kami benar-benar kelas 1. Yang ini salah satu yang terbaik di seluruh pasar ikan hias. Jangan khawatir. Xiao Ruofei tersenyum dan mengangguk. Pak, silakan pilih gayanya terlebih dahulu, kata bos. Baiklah. Xiao Ruofei mengikuti pemilik toko ke konter. Pemilik toko mengeluarkan album dan menunjukkannya kepada Xiao Ruofei. Tuan, kata pemiliknya, inilah semua model tangki ikan yang dapat disesuaikan di toko kami. Coba lihat dan lihat mana yang kamu suka. Xiao Ruofei dengan santai membukanya dan bertanya, bisakah Anda memperkenalkan saya pada beberapa model kelas atas? Tidak masalah, kata bos dengan gembira. Pedagang menyukai pelanggan yang tidak kekurangan uang. Biasanya pelanggan seperti itu tidak akan terlalu menghitung soal harga, menjamin kualitas barangnya bagus. Pemiliknya dengan antusias merekomendasikan 3 tangki ikan kepada Xiao Ruofei. Ketiga tangki ikan tersebut memiliki harga jual yang berbeda-beda, dan tentunya harganya juga berbeda-beda. Xiao Ruofei berpikir sejenak dan memilih tangki ikan yang harganya sekitar 8.000. Di antara 3 tangki ikan yang direkomendasikan oleh pemiliknya, ini adalah harga terendah. Sedangkan 2 lainnya masing-masing berharga sekitar 10.000 hingga 20.000. Pemiliknya sedikit mengejutkan, dia mengira Xiao Ruofei akan memilih 2 model lainnya yang lebih mahal. Meskipun model ini terbuat dari bahan yang sangat bagus, dengan filter dan pencahayaan yang lengkap, nilai jualnya adalah kualitas bahan dan pengerjaan yang sangat indah. 2 lainnya berbeda. Salah satunya dilengkapi dengan sistem filter multilapis profesional, yang dapat meningkatkan kualitas udara secara signifikan. Yang lain memperkenalkan konsep kecerdasan. Melalui app pendukung, seseorang dapat memeriksa indikator kualitas udara kapan saja, dan bahkan melakukan operasi penyaringan dan penggantian udara dari jarak jauh. Tentu saja, bosnya tidak mengetahui bahwa kualitas air adalah hal yang paling tidak menjadi perhatian Xiao Ruofei saat dia beternak arwana merah. Jika dia menggunakan air kolam spiritual untuk memelihara ikan, apakah dia harus menjamin kualitas airnya? Bahan dan peralatan sudah siap. Dibutuhkan waktu sekitar 3 hari untuk memesan tangki ikan. Setelah Xiao Ruofei membayar deposit, dia menyerahkan alamat villa kepada bosnya dan setuju untuk membayar sisanya setelah tangki ikan dikirim ke rumahnya dalam 3 hari. Setelah menyelesaikan tangki ikan, Xiao Ruofei siap kembali ke peternakan. Saat dia mengemudi, dia memikirkan tentang 14 juta di rekeningnya dan tidak bisa menahan rasa gatal yang tidak teraktifkan di jantung. Dia ingin mendapatkan lebih banyak giok untuk diserap oleh gulungan Petaro. Bab 188, satu beli satu jual. Xiao Ruofei berpikir dan memutuskan untuk tidak pergi ke rumah Ling Yu. Dalam beberapa bulan terakhir, dia telah membeli terlalu banyak batu giok dari rumah roh Jade. Tidak apa-apa jika dia tidak membeli banyak pada tahap awal, tapi sekarang, jades yang dia butuhkan untuk meningkatkan ruang Petaroh dengan mudah mencapai puluhan juta, atau bahkan puluhan juta. Rumah Spirit Jade mungkin tidak dapat menyediakannya. Selain itu, dia telah membeli banyak Jade, yang mana itu sendiri tidak normal.
Sangat mudah untuk menimbulkan dampak buruk setelah sekian lama. Xia Ruofei sedang berpikir sambil mengemudi. Dia tiba-tiba teringat bahwa Ma Xiong memulai bisnisnya dengan menjual perhiasan dan batu giok. Dia masih dikenal sebagai Raja Perhiasan. Perhiasan dan batu giok masih menjadi bisnis penting grup Heng Feng. Perbedaan antara rumah roh giok dan kelompok Heng Feng seperti perbedaan antara kumbang kecil dan mamut raksasa. Keduanya sama sekali tidak berada pada level yang sama. Giok yang dibutuhkan Xia Ruofei mungkin merupakan masalah besar bagi semangat rumah giok. Mereka mungkin perlu memindahkan barang kemanapun untuk memenuhi kebutuhan Xia Ruofei, tetapi bagi grup Heng Feng, hal itu tidak signifikan. Memikirkan hal ini, Xia Ruofei mengeluarkan headset Bluetooth-nya dan memakainya. Dia memutar nomor telepon Ma Ziming saat mengemudi. Senang bertemu denganmu, Xia Sheng. Ma Ziming sangat antusias. TNMA, Anda terburu-buru untuk kembali ke Hong Kong 2 hari yang lalu. Bagaimana kabarnya? Xia Ruofei bertanya. Oh, semuanya berjalan baik. Itu sudah diselesaikan. Ma Ziming tersenyum lembut dan berkata, terima kasih atas perhatian Anda, Xia Sheng. Bagus, bagus, Xia Ruofei tersenyum dan berkata, Tuan Ma, aku mencarimu hari ini karena aku butuh bantuanmu untuk sesuatu. Xia Sheng, tolong bicara. Apapun yang terjadi, kami akan melakukan yang terbaik. Ma Ziming berkata tanpa ragu-ragu. Seperti ini. Seorang teman saya baru-baru ini memulai bisnis batu giok dan perhiasan, tetapi dia tidak memiliki saluran untuk bahan mentah, jadi dia ingin meminta bantuan Anda. Xia Ruofei berkata, yang utama adalah kualitas gioknya harus dari jenis ketan es. Ini adalah alasan yang telah dipikirkan Xia Ruofei sebelumnya. Tentu saja itu juga karena pertimbangan yang matang. Itu bukan masalah, Ma Ziming menyetujuinya tanpa berpikir. Perhiasan Heng Feng kami telah berkecimpung dalam industri perhiasan dan batu giok selama beberapa dekade. Kami memiliki persediaan bahan mentah yang berlimpah. Kelompok Heng Feng tidak dapat menjamin bahwa mereka akan memiliki Raja Hijau, yang merupakan giok kelas atas yang langka. Tapi kalau yang jenis ketan sedingin itu, tidak masalah. Kalau begitu aku akan berterima kasih atas nama temanku. Xia Ruofei berkata, Tuan. Ma, harganya akan sesuai dengan harga pasar, termasuk biaya transportasi dan penyimpanannya. Selain itu, Anda juga harus memasukkan keuntungan yang layak Anda dapatkan. Ma Ziming tersenyum dan berkata, Xia Sheng, karena ini urusan temanmu, bagaimana kita bisa mendapatkan uangnya? Kami hanya akan memberikan harga biaya. Xia Ruofei berkata, Tuan. Ma, saya sudah sangat berterima kasih atas bantuan Anda. Ayo tetapkan harga sesuai harga pasar. Teman saya berharap kami akan membeli jade dari perusahaan Anda di masa depan. Ini kerjasama jangka panjang, bagaimana mungkin kita tidak mendapat untung? Ini, Tuan. Ma, sudah memutuskan. Xia Ruofei berkata, kalau tidak, aku tidak akan berani meminta bantuanmu. Baik-baik saja maka. Ma Ziming berkata tanpa daya, Xia Sheng, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. MMH. Pak Ma, kalau berkenan, semoga pasokannya bisa kita dapatkan secepatnya. Xia Ruofei berkata, saya membutuhkan giok yang bernilai sekitar 10 juta dolar Tiongkok. Apakah kamu punya masalah dengan itu? Ya, aku bisa. Ma Ziming berkata dengan santai, cabang di Provinsi Tenggara seharusnya memiliki cukup giok. Kalau kurang, saya bisa transfer barangnya langsung dari Hong Kong. Yang paling lambat besok akan siap. Jika Xia Ruofei mencari bos Chen dari rumah roh Jade, dia akan terkejut. Bahkan jika dia mencoba yang terbaik untuk berkoordinasi, dibutuhkan lebih dari 2 hingga 3 hari untuk mengumpulkan Jade senilai 10 juta. Setelah Ma Ziming mendengarnya, dia tidak mengalami gejolak emosi sama sekali. Seolah-olah itu tidak ada bedanya dengan bisnis 1000 yuan. Ini adalah dasar dari grup keuangan yang super. Terima kasih banyak. Pak Ma, suruh ada yang langsung menghubungi saya setelah barang siap. Xia Ruofei berkata dengan gembira, jika aku membutuhkan bantuanmu di masa depan, aku masih harus merepotkanmu. Ini hanya masalah kecil. Xia Sheng, kamu tidak perlu berbicara dengan sopan. Jika kamu butuh sesuatu, cari saja aku. Ma Ziming mendengus dan berkata, ngomong-ngomong, Xia Sheng, ayahku juga ada di sini. Ada sesuatu yang ingin dia katakan padamu. Tak lama kemudian,
Tawa hangat Ma Xiong terdengar dari telepon. Selamat tahun baru, Xia Sheng. Selamat tahun baru, selamat tahun baru. Xia Ruofei bertanya, apa perintah Tuan Ma yang lama? Saya tidak layak menerima perintah Anda. Ma Xiong tertawa. Xia Sheng, aku hanya ingin bertanya apakah kamu masih memiliki trufle yang dilelang di Shenzhen beberapa hari yang lalu? Xia Ruofei berpikir sejenak dan berkata, seharusnya ada barang terakhir untuk tahun ini dalam waktu dekat. Namun, saya khawatir tidak mudah menemukan barang dengan kualitas terbaik yang beratnya lebih dari 500 gram seperti yang ada di lelang. Tidak masalah jika itu ringan. Saya lebih tertarik pada kualitas truflenya. Ma Xiong berkata, kualitas trufle Anda sangat tinggi. Restoran barat di bawah naungan Heng Feng sangat menakutkan. Xia Sheng, bagaimana kalau menjual semua trufle ini ke Heng Feng kita? Xia Ruofei tersenyum dan berkata, tidak masalah. Tidak masalah kepada siapa saya menjualnya. Saya sangat senang Pak Ma yang tua mengurus bisnis kita. Terima kasih, Xia Sheng. Ma Xiong berkata dengan gembira, Xia Sheng, kapan kita bisa membuat kesepakatan? Dalam 2 hari. Xia Ruofei berpikir sejenak dan berkata, Pak Ma tua, seharusnya tidak ada terlalu banyak trufle yang tersisa. Bagaimanapun, ini adalah akhir musim. Kami akan mengambil sebanyak yang kamu punya. Ma Xiong berkata, mengenai harga. $5.000 per kilogram trufle putih dan $900 per kilogram trufle hitam. Kalau di atas 400 gram, kami mengacu pada harga lelang tahun ini. Kami akan melunasi tagihannya secara terpisah. Bagaimana keadaannya, Xia Sheng? Tidak masalah, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Xia Ruofei berkata tanpa ragu-ragu. Tahun ini adalah tahun dengan hasil tinggi untuk trufle, dan harga pasar internasional sedikit turun dibandingkan tahun lalu. Harga pembelian Ma Xiong jauh lebih tinggi dari harga tahun lalu, dan dia benar-benar tulus. Kalau begitu, itu kesepakatan. Ma Xiong berkata dengan gembira, saya akan mengirim seseorang ke peternakan Anda untuk mengambil barang lusa. Itu kesepakatan. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Omong-omong, Xia Sheng, saya baru saja menangani beberapa masalah kecil mengenai Blake beberapa hari yang lalu, dan saya akan menghubungi beberapa teman yang ada di sana hari itu untuk menekan grup catering Blake dan membuat Blake meminta maaf secara terbuka. Ma Xiong berkata, Xia Sheng, aku akan mengonservasi jika ada berita lagi pula, kamu tidak perlu khawatir tentang hal ini. Aku sudah merepotkanmu. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Karena Xia Ruofei masih mengemudi, dia tidak banyak bicara setelah mereka selesai. Dia menutup telepon setelah memberitahu Ma Xiong. Sepertinya dia harus kembali dan merapikan sisa trufle hari ini. Xia Ruofei berkata dalam hatinya. Meski sisa trufle umumnya lebih kecil dari trufle pada lelang terakhir, namun jumlahnya banyak. Jika dia menjual semuanya ke grup Heng Feng, dia seharusnya bisa mendapat untung besar. Bab 189, 10 juta batu giok. Pagi berikutnya, Xia Ruofei menerima telepon dari seseorang yang mengaku sebagai manajer cabang Tenggara Perhiasan Heng Feng. Manajer wanita, yang bermarga Feng, sangat sopan saat menelepon. Dia mengatakan bahwa dia telah menyiapkan giok tersebut sesuai dengan instruksi Presiden Ma dari kantor pusat. Xia Ruofei segera memutuskan untuk menukarkan giok tersebut. Dia mengikuti alamat yang diberikan oleh manajer Feng dan pergi ke gedung perkantoran di Jalan Huayun CBD di kota Sanshan. Setelah Xia Ruofei memarkir mobil, dia melihat seorang wanita muda cantik dengan pengaturan bisnis hitam menunggu di lobi gedung kantor. Halo, Tuan Xia, saya Feng Yun. Wanita muda itu menyambut Xia Ruofei dengan sangat antusias. Halo, manajer Feng. Xia Ruofei tersenyum hangat dan menjabat tangan Feng Yun. Dia kemudian bertanya dengan rasa ingin tahu, manajer Feng, apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Tidak, tapi bos Ma takut kami akan mengabaikanmu, jadi dia mengirimiku fotomu, jawab Feng Yun sambil tersenyum. Xia Ruofei tiba-tiba tercerahkan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru melihat bagaimana Ma Ziming menangani segala sesuatunya dengan sempurna. Dari detail sekecil itu, dia dapat melihat bahwa Ma Ziming sangat menghargainya. Setelah mereka berdua berbasa-basi, Feng Yun membawa Xia Ruofei ke lift dan ke lantai tempat perusahaan mereka berada. Gedung kantor tersebut adalah markas besar cabang Tenggara Perhiasan Heng Feng.
Mereka memiliki konter dan toko di semua pusat dunia besar di provinsi tersebut. Ketika dia memasuki perusahaan, para karyawan menyapa Feng Yun dengan hormat dari waktu ke waktu. Semua orang juga memandang Xia Ruofei dengan rasa ingin tahu. Feng Yun membawa Xia Ruofei ke kantornya. "Ten Xia, silakan duduk." Feng Yun berkata, "Kamu ingin minum apa?" "Saya hanya punya teh hijau dan kopi di sini." "Menir Feng, saya tidak haus. Anda tidak harus bekerja. Mari kita lihat langsung jade-nya." Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. "Baiklah, mohon tunggu sebentar," kata Feng Yun. Dia mendorong pintu ruang kantor dan masuk. Segera, dia keluar dengan membawa kotak logam besar. Kotak logamnya terlihat sangat kokoh, dan juga didesain dengan roda dan batang. Hanya saja ukurannya jauh lebih besar dari kotak batang penarik pada umumnya. Feng Yun membuka kunci kotak itu, membuka tutupnya, dan berkata, "Tuan Xia, semua material jade ada di sini. Silakan periksa." "Baiklah, terima kasih atas masalahnya." Xia Ruofei berdiri dan berjalan mendekat, kotak itu diisi dengan batu giok dengan berbagai ukuran. Para jade memancarkan cahaya hijau, dan rasanya wajah mereka bersinar hijau. Dengan begitu banyak batu giok berharga yang ditempatkan bersama-sama, hal itu masih sangat berdampak secara visual. Apalagi Feng Yun, yang bermimpi dengan perhiasan dan giok setiap hari, merasa sedikit tersesat. Feng Yun berdiri di samping dengan hormat. Xia Ruofei mengulurkan tangan dan mengambil sebagian giok. Begitu tangannya menyentuh giok, dia jelas bisa merasakan sedikit gemetar di telapak tangannya. Itu adalah reaksi dari gulungan petaroh setelah merasakan giok. Oleh karena itu, ketika Xia Ruofei mengidentifikasi jade, dia dapat melakukannya dengan akurasi 100%. Tentu saja, jika kualitas giok itu terlalu rendah hingga menyebabkan petaroh bergetar. Bahkan Xia Ruofei tidak akan dapat mengetahui apakah itu asli atau tidak. Xia Ruofei melihat potongan giok satu persatu, tapi dia hanya menyentuhnya sebentar. Dia akan meletakkannya setelah beberapa kali melirik dan mengambil bagian lainnya, jadi dia sebenarnya cukup cepat. Dengan sangat cepat, Xia Ruofei telah memeriksa semua jade. Setelah membeli jade berkali-kali, dia sangat paham dengan harga jade. Setelah melihatnya, Xia Ruofei memiliki perkiraan kasar di dalam hatinya. 10 juta dolar Cina. Batu giok ini lebih jelas dari itu. Xia Ruofei mengangguk dan menutup kotak itu lagi. Tidak ada masalah dengan jade. "Menir Feng, tolong beri saya nomor akun Anda." "Rekening bank perusahaan kami ada di cabang Bank Industri dan Komersial Provinsi Tenggara, sub cabang Kota Sanshan, cabang Jalan Huayun. Nomor rekeningnya adalah 6222, Xia Ruofei dengan cepat mencatat informasi rekening yang diberikan Feng Yun kepadanya. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan berkata, "Menir Feng, transfer lebih dari 5 juta hanya dapat dilakukan di konter, jadi Anda harus menunggu saya sebentar. Saya akan pergi ke bank untuk mentransfer uangnya sekarang." Feng Yun dengan cepat berkata, "Tuan Xia, bos MA sudah memberitahuku bahwa kamu bisa mengambil Imperial Jade dulu. Pemindahan ini tidak mendesak. Anda dapat melakukannya ketika Anda punya waktu." Xia Ruofei tertegun sejenak, lalu dia tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa. Kalau begitu tinggalkan aku alamat suratnya di sini. Saya akan mengirimkan tanda terimanya setelah transfer. Departemen keuangan Anda juga perlu melakukan deposit." Feng Yun segera mengeluarkan kartu nama dan menyerahkannya kepada Xia Ruofei dengan kedua tangannya. "Xia, hubungi nomor dan alamatku ada di sini." "Baiklah," katanya. Xia Ruofei mengambil kartu nama itu dan berkata, "Saya akan membawa benda itu. Tolong terima kasih pada Pak MA untuk saya." Pasti. Feng Yun berkata, "Ngomong-ngomong, Tuan Xia, apakah Anda perlu mengatur beberapa orang untuk mengantar Anda kembali?" Kotak logam itu berisi giok yang bernilai puluhan juta. Jika dia dirampok dalam perjalanan, itu akan menjadi masalah besar. Ketika pimpinan kantor pusat marah, dia, sebagai menir cabang kecil, mungkin harus berkemas dan segera pergi. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Terima kasih atas kebaikan Anda, Menir Feng, tapi itu tidak perlu. Aku bisa melakukannya sendiri." "Ini baiklah." Feng Yun secara pribadi mengirim Xia Ruofei keluar dari perusahaan sampai ke lift. Dia baru kembali setelah pintu lift ditutup. "Xia Ruofei,
Sebaliknya, menyeret kotak logam itu ke tempat parkir bawah tanah di lantai dasar basement pertama dan menemukan Knight 15 miliknya. Setelah meletakkan kotak itu di kursi belakang, dia pergi ke titik buta di tempat parkir bawah tanah dan membuka kotak itu. Setelah memanggil gulungan itu, Xiao Wofei mengambil giok dari kotak dan membiarkan gulungan itu menyerapnya. Kecepatan lukisan itu menyerap giok sangat cepat. Dalam waktu singkat, sekotak penuh giok bernilai 10 juta yuan terserap seluruhnya. Xiao Wofei tidak memeriksa kondisi lukisan itu. Dia duduk di telapak tangan dan kembali ke kursi pengemudi. Dia pergi dari gedung kantor. Meskipun Ma Ziming sangat percaya padanya, dan Feng Yun juga mengatakan bahwa dia dapat mentransfer uang kepadanya ketika dia ada waktu luang, Xiao Wofei tidak ingin menundanya. Uang itu harus dibayar cepat atau lambat. Lagi pula, saat ini dia tidak melakukan apapun yang membutuhkan uang dalam jumlah besar, jadi tentu saja lebih baik membayar uang itu sesegera mungkin. Oleh karena itu, Xiao Wofei menemukan cabang ICBC dalam perjalanan dan mentransfer 10 juta HXB ke rekening publik cabang Tenggara Perhiasan Hengfeng. Kemudian, Xiao Wofei menyadari bahwa ada kantor pos tidak jauh dari bank. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk mengirimkan dokumen tersebut juga. Setelah meninggalkan kantor pos, Xiao Wofei kembali ke pertanian dengan penuh semangat. Dia tidak sabar untuk melihat perubahan apa yang akan terjadi pada gulungan lukisan roh setelah menyerap giok senilai 10 juta yuan dan apakah giok tersebut dapat berevolusi sepenuhnya lagi. Bab 190, melihat buah spiritual lainnya. Xiao Wofei langsung menuju kamarnya setelah dia kembali ke villa. Setelah mengunci pintu dan jendela, Xiao Wofei dengan bersemangat mengeluarkan gulungan peta roh dan memasuki medium. Dia pertama kali tiba di ruang aslinya. Begitu dia masuk, Xiao Wofei tertegun sejenak karena dia menyadari bahwa ukuran seluruh ruang aslinya tidak berubah sama sekali. Hal ini membuatnya sedikit bingung. Giok yang bernilai 10 juta dolar Tiongkok telah diserap oleh gulungan peta roh. Sekalipun ia tidak dapat berevolusi sepenuhnya, ia pasti akan menyelesaikan sebagian dari evolusinya. Mengapa tidak ada gerakan yang sama sekali? Segera, Xiao Wofei menyadari bahwa ruang aslinya telah berubah. Setidaknya, ki spiritual di ruang itu lebih kaya dari sebelumnya. Xiao Wofei juga bisa merasakan bahwa hubungan spiritualnya dengan ruang peta roh menjadi lebih dekat. Kontrolnya atas seluruh ruang asli telah diperkuat. Tapi kenapa ruangnya tidak meluas sama sekali? Xiao Wofei berjalan menuju tanaman tanpa nama itu dengan sedikit keraguan dan antisipasi. Kelopaknya tidak tumbuh kembali. Dia baru saja memanen kelopaknya 2 hari yang lalu, dan hari ini bukan saatnya memanennya lagi. Hal ini juga membuktikan dari sudut lain bahwa ruang peta roh tidak menyelesaikan evolusi lengkap setelah 10 juta dolar Tiongkok dimasukkan. Menurut aturan sebelumnya, setelah evolusi selesai, kelopak bunga yang menakjubkan akan tumbuh kembali dengan baik atau buruk. Belum 3 hari berlalu. Menatap Xiao Wofei dengan cepat tertarik pada cabang tanaman tanpa nama itu. Ada buah hijau kecil tergantung di atasnya. Bentuknya lebih kecil dari kurma biasa, namun mengeluarkan aroma yang memikat. Xiao Wofei sangat bersemangat. Setelah evolusi terakhir, Xiao Wofei telah memanen buah yang matang. Meskipun dia belum menggunakannya sampai sekarang, dia tahu bahwa buah ini pasti jauh lebih berharga daripada kelopak bunga yang menakjubkan itu. Setelah panen itu, Xiao Wofei sangat memperhatikan tanaman tanpa nama ini. Yang membuatnya kecewa, hal itu tidak menghasilkan hasil apapun. Setelah menyerap begitu banyak giok, Xiao Wofei akhirnya melihat buah spiritual baru. Ia yakin setelah evolusi, buah spiritual ini akan matang sepenuhnya. Tiba-tiba, mata Xiao Wofei membuka. Mau tak mau dia mendekati tanaman tanpa nama itu untuk melihat lebih dekat. Perlahan-lahan, wajahnya menunjukkan ekspresi gembira. Kali ini, dia memastikannya. Di cabang lain, tepatnya cabang yang terakhir kali berbuah, ada cetakan kecil. Jika seseorang tidak melihat lebih dekat, dia bahkan tidak akan menyadarinya, namun, hal itu berkembang. Benjolan kecil itu hanya seukuran kacang-kacang dan berwarna hijau. Xiao Wofei sangat bersemangat. Dia bahkan lebih bersemangat dibandingkan saat melihat buah yang baru tumbuh. Ini karena ini berarti bahwa evolusi ruang bukanlah syarat yang diperlukan untuk buah dari tanaman tanpa nama. Benjolan seukuran kedelai jelas merupakan bentuk embrio dari buah baru. Buah di cabang ini adalah buah yang dipetik Xiao Wofei terakhir kali.
Dengan kata lain, alasan mengapa buah baru tidak tumbuh adalah karena umurnya yang belum cukup lama. Buah seukuran kurma telah tumbuh karena alam sudah mulai berevolusi lagi, sedangkan buah seukuran kedelai telah tumbuh kembali setelah dipetik terakhir kali. Tidak diragukan lagi, ini adalah berita bagus bagi Xiao Fei. Jika buah-buahan baru hanya bisa tumbuh setiap kali ruang berkembang, jumlah buah-buahan yang bisa dipanen akan sangat terbatas. Selain itu, kesulitan evolusi ruang dimensi selalu meningkat pesat. Kali ini, ia telah menyerap giok senilai 10 juta dolar Tiongkok, dan masih belum berevolusi sepenuhnya. Siapa yang tahu kapan ia bisa berevolusi lagi? Namun, jika buah bisa tumbuh kembali setelah dipetik, akan lebih mudah. Bahkan jika ia menghasilkan satu buah setiap beberapa bulan atau bahkan 1 tahun. Hal ini lebih dari sekadar mengandalkan evolusi spasial untuk menghasilkan buah. Xiao Fei melihat kedua buah itu, satu besar dan satu kecil, dengan gembira dan gembira. Ia pun memutuskan untuk mencermati tanaman yang tidak diberi nama ini untuk sementara waktu, terutama saat buah seukuran kedelai akan matang. Xiao Fei berjalan mengelilingi ruang aslinya lagi dan akhirnya memastikan bahwa ukuran ruang tersebut tidak berubah sama sekali. Dia kemudian menguji aliran waktu lagi. Ia menemukan bahwa waktu aliran di dalam dan di luar masih berbeda 30 kali lipat, dan tidak ada perubahan. Hati Xiao Fei dipenuhi dengan pertanyaan. Dengan pertanyaan yang belum terjawab ini, dia memutuskan untuk pergi ke ruang baru dan melihatnya. Sambil berpikir, Xiao Fei menghilang dari ruang aslinya. Saat berikutnya, dia muncul di samping tablet batu tanpa kata di ruang baru. Black Ye, Da Mao, dan Er Mao segera berlari ke arah dengan gembira, mengibaskan ekor mereka dan mengisyaratkan sangat sayang kepada Xiao Fei. Xiao Fei prihatin dengan perubahan ruang, jadi dia membiarkan Black Ye mengajak mereka bermain. Kekhawatiran pertama Xiao Fei adalah ukuran ruangan baru. Dia berdiri di puncak bukit dan melihat sekeliling. Dia segera menyadari bahwa ruang baru telah meluas, dan perluasannya pun tidak sedikit. Saat ruang baru ini keluar, ukurannya sudah lebih besar dari ruang aslinya, hampir 20 hektar. Sekarang, jelas sudah berkembang pesat, dan ukurannya hampir 2 kali lipat. Selain itu, Xiao Fei sangat menyadari bahwa ketinggian bukit telah berubah. Dia dari pasukan khusus, jadi dia sangat peka terhadap medan. Melihat ke bawah dari puncak gunung, dia merasa sangat berbeda dari sebelumnya. Jelas sekali bahwa gunung kecil itu telah bertambah tinggi. Segera, Xiao Fei menyadari beberapa perubahan di ruang baru. Misalnya, aliran berkelok-kelok menjadi lebih luas, dan ki spiritual di ruang menjadi lebih padat. Selain itu, ruangannya jelas menjadi lebih besar. Xiao Fei merasa inilah perubahan yang seharusnya terjadi setelah menyerap begitu banyak giok. Dia turun gunung dan berjalan ke depan loh batu. Setelah menyerap jade kali ini, Xiao Fei merasa hubungan spiritualnya dengan ruang angkasa telah meningkat lagi. Dia ingin mencoba menjelajahi rahasia tablet batu itu lagi. Itu adalah satu-satunya benda di angkasa yang memiliki jejak manusia. Selain itu, intuisi Xiao Fei membayangkan bahwa tablet batu ini pasti menyembunyikan rahasia besar. Xiao Fei mengulurkan tangan untuk menyentuh tablet batu itu dan memusatkan pikirannya untuk merasakannya. Koneksi samar itu muncul lagi. Pikiran Xiao Fei sepertinya berada dalam kabut. Dia mencoba menghilangkan kabut untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi, tetapi kabut itu sepertinya tidak habis. Kemanapun dia memandang, dia hanya bisa melihat kekacauan yang tak ada habisnya. Investigasi semacam itu juga sangat menempatkan kekuatan mentalnya. Xiao Fei mulai merasa lelah. Tepat ketika dia berpikir dia akan kembali dengan tangan kosong lagi, dia merasakan perubahan dalam kabut yang selalu ada,